ini yang mungkin jangan dibilangin orang ya, bahwa bisnis itu banyak tipu daya gitu. Kita belum tentu ketemu investor kok. Kita ketemunya biasanya broker, banyak deceiving terms lah di situ gitu. Jadi harus hati-hati lah. Core business founder itu biasanya kecil, investor besar. Saran Ana adalah kalau tetap mau investor, bikin GO atau GV. Setiap permasalahan investor, pertanyaan pertama saya, ya, karena saya konsultan keuangan juga di Jara Consulting, adalah punya nggak. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak sekalian, Wa- Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah nih kita bisa bertemu kembali lagi pada webinar Ziyadah Consulting. Insya Allah Pak, eh, kita akan adakan berikhtiar gitu ya setiap Kamis malam ini untuk bisa menghadirkan webinar-webinar dengan topik-topik yang menarik, topik-topik yang bermanfaat, topik yang bisa menambah khasanah, wawasan, insight gitu ya, dan juga bermanfaat bagi tidak hanya dunia Pak, tapi juga insya Allah kita berharap juga bermanfaat bagi akhir kita. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya jazakumullah khairan pada narasumber kita nih, Pak Ido. Sudah ada Pak Ido ya? Sehat Pak Ido? Siap, siap. Alhamdulillah, sehat, Pak. Sehat ya, Pak Alhamdulillah. Des. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Pak Delvian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah lama tidak melihat wajah antum, Pak. Masya Masya Allah. Allah. Barakallahu fiikum. Baik, judul pada malam hari ini adalah mengenai alternatif modal besar halal. Wah, ini digaris bawahi. Halal gitu ya. Itu harus halal. Kalau nggak nanti dihancurkan sama Allah di dunia dan dihancur lebur di akhirat. Wah, iya billah gitu. Nggak mau ya. Itu bilang. Nah, lanjutannya apa? Nah, itu alternatif modal besar halal selain IPO dan venture capital. Toib. Nah, pada webinar sebelumnya itu kita telah sedikit banyak mengupas jalur pendanaan populer ya Bapak Ibu sekalian ya. Seperti IPO, panjangan adalah Initial Public Offering, dan juga ada venture capital. Nah, kesimpulannya pada saat itu adalah bahwa tanpa fundamental bisnis yang solid dan kesiapan yang matang, maka berapapun pendanaan yang masuk itu tuh nanti akan juga terbuang percuma gitu ya, atau sia-sia gitu ya, gitu. Lalu juga kedua, jalur ini bisa menjadi jebakan Batman gitu ya, atau bilangnya jebakan Batman ya gitu ya. Nggak tahu kenapa namanya Batman ya, tapi itu masalah lain ya. Jadi sekarang ternyata memang IPO itu bisa dijadi jebakan dan sudah banyak kasusnya gitu di market gitu ya. Makanya ini kita harus mengetahui insight dan bagaimana risiko dan peluangnya agar kita bisa terhindari dari jebakan-jebakan Batman tersebut gitu. Dan juga yang penting adalah apa, sesuai dengan prinsip syariah, dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang bedanya dengan yang lalu adalah, nah sekarang nih, tujuan webinar dari sekarang ini adalah untuk apa sih sebenarnya? Hal-hal apa lagi sih yang dibutuhkan gitu ya, untuk bisa mendapatkan pendanaan atau skema apa lagi sih yang kita bisa dapatkan selain dari IPO dan venture capital gitu. Mungkin kita bisa juga identifikasi gitu, kesiapan dari internal perusahaan itu bagaimana gitu ya. Lalu permodalan alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, sekarang tanpa harus berbicara lebih lama, ya langsung aja lah kita menuju narasumber kita yang pertama, yaitu Pak Davian. Pak Davian, siapa Pak Davian? Insya Allah. Insya Allah, taib. Barakallahu fiik. Tafadhol Pak Davian. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan, sebelumnya izin Ana pas baca ini ternyata Ana setengah jam, tapi materinya Ana bikin kebanyakan, jadi misalnya emang terlalu lama, tolong dikat aja Kang Dias. Siap. Oke, ini adalah agenda kita yang coba Ana paparkan. Tadinya sampai ada case study Ana, cuman kayak waktu Ana nggak sempat. Jadi mungkin ada 6 poin ini dan mungkin untuk saja ini juga terlalu banyak, jadi tolong dipotong aja. Oke, baik. Ini adalah background pendidikan Ana. Ana adalah S1 dari ITB, S2-nya Strategic Management dari Prasmul. Ana pegang sertifikasi Financial Modeling. Ana juga pegang sertifikasi di Fikih Muamalah dan sekarang lagi ngambil di HSI Academy.
Baik, Ana juga sekarang membantu di beberapa firma consulting, training, dan kampus. Ini ada beberapa di antaranya, ada Politeknik APP, ada Incubation Business SCT, ada training kinerja leadership, ada Zero Consulting, ada POM Consulting, dan ada Prosval Consulting. Oke, ini adalah beberapa klien yang pernah Ana bantu. Ada yang strategic bisnis dan ada yang juga sisi dibantu sisi akan syariahnya. Oke, karena cukup lumayan lama dibantu di salah satu crowdfunding di Indonesia, cuman materi crowdfunding kalau Ana tidak terlalu banyak bawakan karena di saat ini akan lebih coba mengcapture yang lebih potensinya lebih besar, yaitu angel investor. Oke, ini adalah milestone Ana 2000 itu berdagang, lalu bangun retail, terus juga ada mulai belajar mengelola investasi. Lalu 2007 coba bangun sebuah konsultan pencari minyak gitu ya, konsultan. Nah, angel investor Ana pertama inisialnya KA, dia adalah VP dari salah satu perusahaan dari North Star Capital sebelum North Star pindah bisnisnya ke information technology. Oke, ini Ana beliau jadi klien Ana mungkin sekitar 2 sampai 3 tahun. Lalu kita ngobrol, kita bikin project financing. Jadi KSO bentuknya. Kita tidak bikin entitas tapi bikin KSO dengan Bapak KA ini. Oke, lalu 2015 Ana membangun beberapa investasi, dan hari ini 2019 belajar jadi konsultan, training, dan lecturer. Oke. Nah, ini adalah pengalaman Ana dengan investor yang mungkin coba Ana sampaikan summary-nya di pertemuan yang singkat ini. Nah, bisnis Ana dengan KA ini sebetulnya investasinya berakhir 2014, tapi hubungannya baik sehingga angel investor inilah yang membuka peluang-peluang Ana dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Dari angel investor inilah window opportunity Ana kebuka dengan Black Platinum, dengan Global Makmur, dengan Agra Energy Indonesia, Sintara Energy, dan ada salah satu refinery gitu. Dan kalau ngomong syafa'alnya hari ini 2020 semuanya sudah close. Jadi sebenarnya ada satu yang masih berjalan sampai sekarang, cuman nggak bisa didiskus di sini. Oke, baik. Nah, bisnis investasinya memang berakhir di 2020, tapi bisnis yang bisnis yang kita kelola sendirinya ada kita jalankan terus sampai sekarang. Nah, nanti mungkin ingin diceritakan kenapa sih kita butuh investasi dan apa halangannya dengan investasi. Investasi itu nggak selamanya bagus kok. Investasi itu justru malah berpedang bermata dua. Oke. Ini secara akademis kita akan coba bahas life cycle dari sebuah bisnis. Ini dari Bojan Radojevic menggambarkan bahwa kurva bisnis itu ada seperti ini. Bisnis itu nggak hidup terus. Jadi kalau Bapak Ibu adalah pengusaha, Bapak Ibu harus siap membunuh bisnisnya sendiri gitu, mematikan bisnisnya sendiri, dan itu nggak ada masalah. Kok Shell hari ini baru menutup bisnisnya untuk fokus di bisnis yang utamanya gitu. Jadi bukan hal yang tabu untuk mematikan bisnis gitu ya. Oke. Dan ini adalah menurut Profesor Damodaran, ini kelanjutan dari seri-seri yang sebelumnya, bahwa ada 6 fase startup: young growth, high growth, mature stabil, dan declining. Dan masalahnya declining itu akan jatuh secara tiba-tiba. Nah, indikasi kapan dia akan jatuh itu hanya ada di sisi divisi finance. Itu sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Oke, sekarang kita akan lebih bahas soal kondisi yang akan kita sampaikan ke angel investor. Di setiap tahap itu ada key risiko. Jadi tidak semua tahapan itu sama, Bapak Ibu. Bahwa ada yang resikonya lagi bangun produk testing, belum tentu kejual. Ada yang udah kejual, belum tentu scalable. Ada yang scalable, tapi belum tentu dia bisa growth. Ada yang sudah growth, belum tentu dia lama growth-nya.
Dan kenapa tidak lama growth-nya? Mungkin bisnisnya berpindah atau segala macam. Itu bisa terjadi gitu. Nah, data-data itu harus Bapak Ibu pahami, oke? Nah, ini adalah ciri-ciri dari operating margin di setiap tahap. Di setiap tahap punya treatment beda-beda. Jadi, Bapak Ibu sebelum melakukan treatment bisnis, misalnya undang consulting atau apapun, Bapak Ibu harus bisa memahami Bapak Ibu ada di fase mana dulu. Karena setiap fase, kalau misalnya salah treatment, salah juga penerapannya. Oke, ini operating margin itu biasanya di startup masih very negatif karena belum ada bisnis yang dijual. Oke, the young growth itu negatif, tapi mungkin apa namanya mulai ada sedikit pembalikan. Nah, ini bisa jadi dia tadinya apa menurun bisa jadi cepat atau bisa jadi malah hilang apa hilang begitu aja gitu. Kayak banyak startup hari ini kan dia belum bisa mencapai titik profit ya. eh apa namanya banyak lah cerita-cerita startup yang belum sampai titik profit gitu. Oke, nah di tahapan high growth dia harusnya masih negatif tapi sudah mulai menyentuh titik nol si revenue-nya, si profitnya sorry. Di mature growth dia sudah positif dan di mature stabil dia stabil dan terpredik. Nah, School of Business itu biasanya main hanya di tahapan yang sudah growth sampai mature. Jarang sekali yang ngobrol soal di tahapan declining sama di tahapan startup dan young growth gitu. Nah, coba kita hari ini lebih banyak ngobrol di tahapan awal nih, starting sama young growth. Selain itu, ada data di orang finance itu namanya data free cash flow to the firm atau to the equity. Nah, inilah data-data yang bisa Bapak Ibu pahami. Jadi secara profit dia memang sudah nol, tapi secara cash-nya dia terlambat. Secara cash-nya dia terlambat karena dia harus menghandle loss yang sebelumnya. Nah, ada titik lagi, satu lagi adalah shake out. Di shake out inilah sebetulnya titik Bapak Ibu akan declining. Nah, data-data ini hanya ada data-data di divisi finance, tidak ada data-data itu di yang lain gitu. Oke. Jadi sebelum kita ngobrol sama angel investor, Bapak Ibu harus paham dulu bahwa owner itu harus paham data, harus paham numbers. Dia nggak perlu jadi akunting. Dia nggak perlu jadi akunting. Anda bukan akunting. Anda nggak bisa bikin laporan keuangan. Tapi Anda harus bisa baca. Anda bisa bikin laporan keuangan sih, cuman tidak standar akuntansi. Tapi Anda harus bisa baca. Bisa baca adalah data-data ini. Karena nanti yang akan Bapak Ibu presentasikan ke investor itu bukan data akunting, tapi insight of the numbers. Insight of the numbers. Apa number? Apa meaning dari numbers yang Bapak Ibu bawa ke sana gitu. Oke. Nah, ini dari Damodaran sama Bojan Radojicic bilang bahwa di tahapan awal itu investor harusnya investing, Afan, apa namanya, teman-teman startup nih harusnya bikin tim. Nah, nanti kita juga di belakang akan lihat dari sudut pandang investor, tim yang seperti apa sih yang dibutuhin gitu ya. Oke, di young growth biasanya harusnya invest ke grow bisnis yang potensial. Di tahapan high growth, scaling, new product, bauran produk karena sudah mulai ada cash. Revenue sudah mulai tumbuh, jadi bisa scaling. Nah, di mature growth, dia katanya defensif, protektif terhadap apa yang sudah Bapak Ibu kuasai gitu. Nah, lalu lanjutnya di mature growth, dia apa namanya jaga kestabilan karena kalau tahapan decline dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kita ini harus tidak investasi, justru harus saatnya apa namanya cari opportunity lain untuk menaikkan lagi kurva bisnisnya. Untuk informasi aja bahwa kalau tahun 1990-an sampai 2000 itu rata-rata umur perusahaan tuh 40 tahun. Tapi hari ini sudah turun jadi 22 tahun. 22 tahun itu artinya perusahaan yang bisa tembus 5 tahun pertama gitu. Itu juga bertahannya di 22 tahun. Nah, apa namanya? Jadi penting sekali pengelolaan numbers kalau misalnya kita mau jadi pengusaha, kita harus paham numbers. Oke.
Financing, skema financing di tahapan startup itu nggak bisa bikin debt, nggak bisa bikin debt. Debt ada yang syariah ya, gitu. Jadi bukan semuanya debt itu non syari gitu. Jadi apa namanya, Ana mendalami fikih muamalah sehingga kita harus paham bahwa nggak bisa tiba-tiba apa namanya dibilang produk perbankan semuanya non syariah, no nonsense, tidak ada ulama yang bilang seperti itu, tapi adanya di transaksinya, jadi kita harus paham transaksinya, oke. Tapi kita nggak akan lari ke sana, kita akan ngomong bahwa di startup itu hanya ada 3 F. 3F adalah friend, foo, sama family. Jadi yang biasanya dibilang bootstrap. Jadi kasarnya karena ini lagi coba-coba, ya udah duitnya dari teman-teman aja gitu. Nah, di tahapan young growth baru mulai bisa mengundang pihak lain lah gitu. Untuk karena dia sudah dapat apa namanya MVP-nya, produk prototipe-nya nih udah laku kejual nih gitu, udah laku kejual tapi mungkin belum scalable. Nah, teman-teman angel investor atau venture capital mungkin bisa bantu kita untuk men-scalable itu gitu. Oke. Lalu di high growth baru mulai ada potensi kita mampu melakukan debt capacity, bank loan atau semisalnya. Sekarang ada berbagai macam apa namanya instrumen dan hati-hati bisa jadi tergelincir dari yang non syariah. Oke. Ketika di mature growth tentu debt capacity-nya expand karena dia lagi apa namanya lagi besar-besarnya nih, lagi kemampuannya lagi tinggi-tingginya. Nah, di mature stabil dia mulai harus berhati-hati. Dia mulai harus berhati-hati karena mature stabil ini bisa panjang umurnya atau bisa tiba-tiba declining. Jadi harus hati-hati. Jadi harus kembali lagi, you have to apa ya, pahami your numbers gitu. Oke. Ketika declining ini finansial udah not good, walaupun sebenarnya revenue masih ada, cash masih banyak, profit masih turun belum nol, tapi ini harusnya harus strateginya khusus ketika di declining. Kita mungkin nggak bahas itu. Oke. Nah, di tahapan ini ada yang namanya baru bisa masuk bank, bisa loan, bisa bank, bisa apa peer-to-peer lending atau semisalnya gitu, karena sudah punya kemampuan debt capacity gitu ya. Nah, disinilah venture capitalist bermain di tahapan awal. Dan selain venture capitalist juga sebetulnya ada angel investor. Nah, nanti yang akan kita bahas banyak adalah angel investor sama crowdfunding. Sayangnya bahan crowdfundingnya tidak banyak, jadi mungkin nggak terlalu dalam. Oke, lalu di tahapan akhir ada private equity atau IPO. Nah, nanti di sini juga akan dijelaskan apa bedanya venture capitalist sama private equity. Oke, apa namanya? Kita akan coba bahas angel investor dan angel capital serta crowdfunding. Nah, ini sebelum kita lanjut, Ana coba mau ngasih insight dari sudut pandang investor dari owners Ace Venture, Wilson Cuaca, Bapak Wilson Cuaca. Oke. Ini adalah track record beliau yang hari ini didanai, dan Ana sengaja kasih capture ruang guru karena nanti ada data yang coba Ana sampaikan. Nah, ini adalah guest lecture di 2014, jadi sekitar 10-11 tahun yang lalu, ketika Anda masih kuliah di Prasetya Mulia. Oke. Slide-nya sangat pendek-pendek, Anda coba berusaha tambahkan datanya biar untuk sebagai penjelasan. Oke. Menurut beliau, raising capital itu ada dua, ada preparation, ada prosesnya. Oke. Preparation adalah, nah ini dia jelaskan dulu bedanya. Venture capitalist adalah niatnya exit-nya cepat dan besar. Kalau private equity, dia ingin take over aset. Ini beliau menjawab pertanyaan Ana waktu itu, kenapa kalau di Indonesia, kebetulan Ana di oil and gas, banyaknya pengennya aset.
Karena kalau venture capitalist itu nggak pengen majority, dia nggak pengen majority, dia biasanya 30-20 itu cukup gitu. Oke, tapi kenapa kalau di oil and gas, kenapa dia pengennya sampai lebih dari 50% gitu ya? Karena memang ternyata beda 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 institusi, mereka memang mengejarnya aset. Nah, venture capitalist itu menjaga pace dari foundernya. Jadi karena yang punya visi founder, venture capitalist hanya membantu foundernya untuk menemukan speednya. Tapi kalau private equity memang ingin memasukkan manajemen mereka untuk mengontrol si bisnis. Oke. Nah, ketika bankruptcy gimana? Ada yang bertanya waktu itu. Nah, kalau di US itu rasionya adalah 10 investment, 9-nya mati. Tapi satu investment itu bisa membiayai ke 99 bisnisnya. Dan Pak Wilson Cuaca ini, Anda lihat profilnya sudah berubah banget. Dulu dia investasikan ke Barry Benka, sekarang Barry Benka-nya udah nggak ada ya. Walau alam masih ada atau enggak. Scoop-nya udah dijual ke Kompas TV, kompas.com gitu. Udah transfer jadi kompas.com. Nah, private equity ketika bangkrut ada aset yang akan dia ambil, dia jual. Nah, kalau venture capitalist itu ambilnya dari growth, sedangkan private equity ambilnya dari dividen dan aset. Nah, makanya kalau venture capitalist itu exit short-nya itu sangat cepat. Makanya dia butuh traksi. Dia minta orang tuh harus ngebut-ngebutan gitu. Karena risk appetite-nya tinggi, high risk, high gain. Nah, kalau private equity dia bisa long term, dia bisa memang 20 tahun bareng sama kita atau malah mungkin selamanya gitu. Jadi apa namanya private equity memang ingin mainnya panjang. Dia ingin mainnya panjang. Kalau venture capitalist dia mainnya sebentar. Oke. Di tahapan preparation, ini di slide-nya dia tanya, kenapa kapan butuh raise money gitu ya, nanti akan dia jawab. Nah, ada why itu agresif dan convertible. Dia menjelaskan ada bentuk founder itu ada dua. Ada founder yang agresif, ada founder yang convertible. Convertible itu artinya growth-nya yang penting mah naik, tapi dia nggak eksponensial gitu. Dia yang penting bertumbuh secara perlahan, beli aset secara perlahan. Nah, kalau agresif dia thinknya big, berapa persen, ROI-nya berapa segala macam. Nah, yang dibutuhkan venture capitalist adalah yang agresif. Kalau yang convertible biasanya tidak disukai oleh venture capitalist. Nah, terus whose ini adalah investornya. Ada smart, ada dumb. Smart itu adalah smart money, dumb itu dumb money. Contoh smart money adalah $1 itu bisa membawa insight, ada network, ada mentorship, ada segala macam gitu ya. Nah, kalau dumb money itu seperti bank. Bank itu kalau ngasih uang $1 ya udah $1 aja, kita nggak bisa dapat akses atau apapun gitu. Oke. Nah, smart money dia jelaskan network is cheap. Jadi network itu sekarang itu gampang banget didapat gitu. Dia teman-teman bisa langsung kenalan sama Wilson Cuaca di LinkedIn gitu. Tapi masalahnya credibility founder itu yang mahal. Eh, Nanti di slide berikutnya dia jelaskan bahwa setiap hari dia dapat 100 email. Karena ini 2014 masih mainnya email. Ratusan email tiap hari. Jadi itu nggak akan dibaca, kata dia. Itu nggak akan dibaca. Dia hanya akan nemuin orang yang dia kenal gitu. Jadi dia sangat segmented. Nah, pada waktu itu dia kenapa mau datang ke Prasmo? Karena dosen kami kenal sama perusahaan yang diinvestasiin. Jadi kredibilitasnya dosen kami dianggapnya oke, makanya dia mau. Dia base-nya di Singapura. Dia base-nya di Singapura walaupun orang Indonesia. Jadi kalau misalnya memang teman-teman berniat untuk mencari investor, credibility itu menjadi nomor satu gitu. Jadi credibility, trustworthy, integrity dan segala macamnya. Oke. Lalu proven track record. Proven track record ini dua pihak.
baik investornya, dia punya track record nggak untuk help founders. Jadi dia selalu menekankan bahwa investasi dan investment sama founders itu harus selaras. Jadi founders juga harus pilih-pilih investor. Jadi jangan jangan apa ya namanya, jangan jangan terburu-buru karena ini layaknya nikah, layaknya kawin gitu. Jadi nanti akan terjadi banyak dispute kalau misalnya ini nggak selaras. Oke. Nah, investor juga harus punya empati dan support founder vision. Beda sama private equity. Private equity itu nggak ada empatinya. Yang penting adalah penguasaan aset, apa namanya, dia nggak growth juga nggak apa-apa. Yang penting asetnya bertumbuh gitu. Oke, jadi gamenya beda antara private equity sama venture capitalist. Oke, nah dia jelaskan bahwa yang dibawa investor itu bukan cuma uang, tapi networknya, pengalamannya, mentorshipnya. Inilah smart money yang dia bilang. $1 itu bukan hanya $1, tapi multiple. Jadi tadi kalau Ana jelaskan bahwa Ana tuh cuma punya sebetulnya ada beberapa angel investornya, tapi yang klik satu dan satu itu membawa private equity banyak. Ada sekitar 5 sampai 6 private equity yang kita bisa kerjasamakan gitu. Jadi kalau uangnya investasi dia ke Ana tuh kecil sebetulnya, hanya di bawah 1 M kalau nggak salah. Tapi impact-nya besar gitu. Jadi itulah smart money. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi cari investor, harus berhati-hati atas apa namanya kerjasama. Nanti mungkin di slide yang lain, nah akan sampaikan. Oke, nah inilah bedanya venture capitalist dengan private equity. Private equity itu adalah tahapan bisnis di mature growth. Kalau venture capitalist di awal, jadi makanya dia butuh traksi atau butuh butuh apa namanya butuh loncatan-loncatan. Kalau misalnya PI enggak, dia butuh aset, dia butuh penguasaan aset gitu. Nah, gamenya adalah bahwa kita meminta dibantu venture capitalist ini untuk sampai ke apa namanya sampai ke depannya bisa ke IPO atau ke yang lain gitu. Exitnya di situ. Oke. Uh, dia menekankan sekali terhadap founder yang passionate. Founder yang passionate itu apa? Itu adalah insightful. Insightful yang dia tuliskan dan tapi dijelaskan bahwa insightful itu harus dengan numbers. Nah, ini ceritanya Ruang Guru. Ruang Guru itu 2014 datang ke dia. Hari ini kita kenal dong Ruang Guru sebesar apa ya gitu. Ruang Guru datang ke dia cuma dengan numbers, satu numbers. Ada 5 juta guru di Indonesia. 5 juta guru di Indonesia itu kalau disatukan itu 5 juta itu bayangkannya adalah seluruh penduduk Singapura tempat dia tinggal. Dan menariknya tahun 2014 angka kelahiran bayi tiap tahun 5 juta. Jadi narasi yang disampaikan oleh Ruang Guru adalah setiap tahun kita punya rakyat sebanyak Singapura gitu. Jadi makro bisnisnya atau kalau kita mau ngomongin tamnya itu very apa ya very tempting untuk dicoba gitu. Nah, apa namanya dia founder harus datang ke investor dengan data makro, dengan data mikro. Oke. Nah, terus dia juga datang dengan hipotesis with numbers. Jadi kalau antum nanti datang ke investor itu antum pasti bakal banyak ditanya gitu kasarnya. Karena di Prasmo tuh udah ngerasa hebat banget kita bisa bikin business plan dan segala macem gitu. Tapi ketika pas due diligence, wah numbers kita tuh dibongkar ulang sama dia. Operationnya dibongkar ulang sama dia. Nah, banyak pertanyaan, kalau begini gimana, kalau begini gimana, kalau begini gimana, dan itu harus bisa kita jelaskan dalam bentuk hipotesis. Apa namanya, tidak perlu harus firm, tapi at least kita punya hipotesis. Kalau untuk ngejar itu seperti apa gitu. Nah, terus setelah hipotesis, dia akan minta bagaimana kita memvalidasi hipotesa tersebut. Nah, disinilah sebetulnya building, kalau setelah ketemu building relation-nya gitu. Artikulatif adalah articulate your action gitu.
dan harus think big karena dia butuh traksi. Dia nggak butuh apa dia nggak butuh organik, dia butuh eksponensial. Jadi butuh traksi, harus think big. Walaupun itu dijelaskan dengan step yang perlahan, tapi at least harus number satu besar. Nah, ini tambahan dari diskusinya itu adalah harus apa namanya, kalau bahasanya dia nggak ada matinya kalau pengusaha gitu. Jadi kalau dikasih ditekan di sini ya besok akan nongol lagi di tempat yang lain. Jadi harus extra mile of plan and mitigation gitu. Jadi kasarnya kalau misalnya kita punya masalah itu harus benar-benar kita solve gitu. Kita apa namanya? Kita tanggung jawab lah untuk masalah tersebut. Oke. Nah, menariknya dia bilang ROI. Dia nanya ROI. Kalau misalnya kita bisnisnya biasa kan ROI itu 10%, 20% gitu ya. Kalau value venture capitalist enggak. Dia nanya 100 sampai 10.000. Sorry, Afwan ini salah. Harusnya 1.000 sampai 10.000. Jadi 10 kali sampai 100 kali. Kalau misalnya ROI-nya kita nggak bisa ngomong segitu, skip sama dia. Gitu. Skip sama dia. Karena dia ngomong bahwa venture capitalist high risk, high gain. High risk, high gain. Nah, angel investor sebetulnya mirip sama venture capitalist, tapi bedanya dia perorangan. Jadi dia masih lebih apa ya, masih lebih empati sama apa namanya strugglingnya kita gitu. Oke. Kalau venture capitalist enggak, kita akan ditreat sebagai kuda perang. Jadi kalau misalnya mau cari investor dan investor antum venture capitalist harus siap antum akan jadi kuda perangnya mereka gitu. Oke, ini adalah kapan kita butuh raise money. Ini ada steppingnya, ada ideation, product, growth, dan optimize. Karena dia venture capitalist, dia sampaikan begini, bisa lo bisa raise money kapan aja. Yang penting sebenarnya siapin pitch deck anytime. Dia sampaikan bahwa kita harus berlatih namanya elevator speech. Speech dalam waktu 30 detik. Kenapa 30 detik? Kenapa elevator speech? Karena sometimes kita ketemu investor itu hanya di lobby hotel atau di elevator. Dan itu nggak akan sampai 1 menit. Nah, numbers-nya ini dia harus bisa jualan with numbers gitu. Jadi again, kalau misalnya teman-teman pengusaha agak alergi sama numbers, teman-teman harus punya tim yang memang mencintai numbers gitu. Mau nggak mau, suka nggak suka, gamenya with numbers. Oke. Nah, kapan butuh raise money? Kata dia, kalau founder yang agresif ketemu smart money. Kalau misalnya foundernya nggak agresif, ketemu smart money itu jangan, kata dia, karena akan di push. Kalau ketemu agresif founder, ketemu dumb money, kasihan foundernya gitu. Jadi dia nggak akan dapat insight, network, dan mentorship. Oke. Investor situation. Investor only invest in smart people. Founder actionnya, nah founder action itu harus lebih pintar dari investornya. Kalau enggak, ya udah investornya kerjain sendiri aja gitu. Jadi butuh insightful-nya tuh di sini. Jadi misalnya tadi 5 juta, 5 juta itu satu Singapura segala macam. Nah, dia setelah itu harus bawa bagaimana plannya. Nah, ini disampaikan bahwa jangan kasih email, nggak akan dibaca, tapi get warm introduction. Sebenarnya, tapi dia nanti bantah lagi bahwa sebetulnya dia hanya akan dia akan mau ketemu sama orang yang sudah digaranti sama networknya dia gitu. Kalau misalnya kita belum masuk circle networknya dia nggak mau ketemu. Oke. Nah, limited attention span. Jadi sangat sangat sebentar sekali fokusnya gitu. Makanya penting sekali kita kalau bahasanya dia nggak usah basa-basi deh, nanti di websitenya nah copy, jangan kebanyakan basa-basi lah gitu. Direct with numbersnya berapa dan and how to do it gitu. Oke.
investor need ROI. Nah, founder harus bisa menjelaskan setelah numbers gimana cara ngejar ROI-nya gitu. Flow of execution-nya kayak apa gitu. Doable or not. Kalau doable, how to do that. Nah, itu harus bisa dijelaskan dalam waktu 30 detik. Oke. Nah, ini pitch deck-nya kalau karena dia di apa namanya? Dia di teknologi dia punya acuan 10, 20, 30. Tapi ini di pengalamannya nggak berlaku di aset ya. 10 slide cukup, 20 kata-kata dan 30 font. Jadi isinya cuma kata-kata gede aja gitu buat narik. Isinya adalah tentang produknya, value proposition. Nah, ini pentingnya kasih analitik demo grafis dan distribution channelnya. Dan yang ketiga, go to market strateginya, buat hipotesanya, bagaimana cara bisa dapat ke market yang dia mau. Grafik yang dibutuhkan adalah, dia sebutkan adalah hockey stick, dan ini harus grafiknya bukan bohong-bohongan ya. Jadi cari titik, emang kalau awal-awal tuh pasti kita kan eksponen tuh, ketika marketnya awal ketemu langsung pembeli pertama biasanya kan langsung naik tuh, klek gitu kan. Nah, itu hockey stick tuh. Kalau dia dapat hockey stick, itu di capture untuk dikasih di deck eksponensial, dan ini untuk memancing appetite. Munculkan angka-angka yang naik. Nah, disinilah di integritas diuji. Dia bilang jangan bohong, karena nanti di tahapan proses itu akan dilakukan yang namanya hard due diligence. Oke, kalau kita awal ketemu ini cuman basa-basi dan segala macam untuk menarik appetite-nya doang, tapi nanti di hard due diligence akan ketahuan. Jadi akhirnya kesepakatan jadi batal. Revenue modelnya seperti apa, analisa top down dan bottom up-nya untuk melihat size seperti apa, dan key business driver-nya seperti apa. Dan butuhnya berapa, ini ditekankan berkali-kali. Ini directnya, butuhnya berapa dan di-spend buat apa aja, dan kenapa spend-nya itu bisa capture market strategi gitu. Ini kaitannya. Nah, terakhir, manajemen timnya itu bagaimana? Manajemen timnya itu ditekankan nanti di beberapa slide ke depan, seperti apa manajemen timnya. Oke. Nah, kesalahan entrepreneur menurut Wilson Cuaca adalah terlalu fokus sama exit. Mau IPO, mau dijual, mau segala macam. Seharusnya fokusnya founder, kalau IPO itu fokusnya investor, bukan fokusnya founder kata dia. Fokusnya founder harusnya adalah solve the problem. Karena di tahapan awal isinya ya problem semua gitu. Dan build big and sustainable company. Nah, ini dia, kita harus buktikan bahwa memang dia bisa big dan sustainable. Untuk informasi bahwa dia adalah investor pertamanya Traveloka. Jadi dia sering mention Traveloka. Traveloka datang ke sana hanya datang dari ide. Oke. Nah, jika fokusnya exit, maka founder akan kehilangan alasan why they build their company. Jadi nanti kehilangan arah. Oke. Nah, kita masuk ke prosesnya nih, proses dari apa namanya, investmentnya. Tadi kita baru ngomong align vision role, itu baru tadi tahapan tadi tuh. Nah, itu lead due diligence yang tadi pitch deck yang 10 itu untuk building trust circle. Nah, kalau dia tertarik, dia akan mengeluarkan namanya term sheet. Term sheet itu bukan legal document, tapi bentuknya adalah nota kesepahaman atau MOU. Tapi di MOU itu udah ada numbers, udah ada cap table, nanti kita akan bahas beberapa gitu. Nah, terus udah ada deal-dealan di situ, tapi belum legal ya, karena dia akan melakukan heavy due diligence. Nah, ini pengalaman Anda juga seperti itu. Jadi bahwa ketika kita ngomong ROI kita sekian, NPV kita sekian, segala macam, ketika kita lagi heavy due diligence, itu semuanya taruh, kita jelaskan ulang with numbers. Why? Salah contoh waktu itu Ana bikin di Pasir Kuarsa, kita bikin pakai kayu untuk dudukannya, kita bikin kalau apa namanya, kalau forecast kan main naik aja tuh, berapa persen tonase gitu kan. Terus dia bilang kalau kayu kuatnya sampai berapa ton. Oh, kita ngecap dong, nanti akan dibangun besi gitu.
Dia nanya lagi, numbersnya mana besinya? Oh nggak ada. Ya udah kita suruh pulang, kita suruh benerin lagi. Dan biasanya kalau dia udah ngeluarin term sheet, dia udah tertarik. Jadi kita suruh pulang. Tapi efeknya apa? Efeknya percentage kita akan kurang. Percentage kita akan kurang. Jadi apa namanya? Tapi at least dia tertarik gitu. Nah, setelah heavy due diligence terjadi, barulah closing, barulah di situ di legal dokumen. Nah, saran dia, Afwan, Pak, ini kan 5 menit lagi ya, ya izin Pak. Masya Allah, taip, taip, Ya, taip. seru sih emang. Jangan, tapi ada izin info aja 5 menit lagi, Taib. Taip, Sampai taip, 47 ya, Taib. taip. Oke, Aduh, eh apa namanya? Dia bilang jangan negotiate with lawyer karena lawyer tidak punya yang heavy due diligence lawyer kan, lawyer, akunting dan segala macam. Akunting paham numbers, but they don't understand apa isinya numbers gitu kasarnya. Jadi jangan negosiasi sama lawyer, akunting dan semisalnya. Negosiasinya sama investornya gitu. Tapi itu tricky part kata dia. Biasanya lawyers akan kejar, cuman kitanya harus bertahan. Oke. Okay. Nah, ini terms founder need to know. Ada valuation, ada director sheet. Dia pasti akan minta satu director sheet biasanya. Karena untuk mengamankan investmentnya dia. Ada pre-money valuation, ada protective provision. Itu protective provision adalah dia minta hak-hak veto. Hak-hak veto, misalnya antum nggak boleh keluar sebelum profit bisnisnya. Jadi kasarnya antum jadi kuda perang aja terus gitu sampai bisnisnya profit gitu. Jadi apa kita gaya sih dapat investasi gede gitu, tapi benar-benar sebenarnya kita jadi apa ya namanya dipacu abis-abisan lah gitu kan. Nah, udah gitu ada post funding valuation, ada non compete clause. Non compete clause itu adalah biasanya dia minta setelah apa setelah investasi lu nggak boleh bikin bisnis jenis ya gitu. Atau 2-3 tahun lagi lu jangan bikin bisnis jenis ya gitu. Nah, terus udah gitu funding amount. Nah, ini yang dia minta clear, jelaskan numbersnya berapa dan buat apa. Lalu dia minta jaminan, warrant, ada warrant, minta jaminan kalau misalnya kita ada data-data yang bohong, dia boleh melakukan due diligence ulang, gitu. Dilution nanti di cap table akan dijelaskan dilutionnya berapa persen dan kenapa. Nah ini liquidation preference ini nggak syar'i, tapi biasanya diminta. Jadi misalnya gini, kalau misalnya bisnisnya nggak berhasil dan di liquidate, dia minta duitnya balik 1,5 kali atau sampai 2 kali gitu. Nah terus kita mintanya equity or loan. Oke. Okay. Nah ini cap table kayaknya nggak cukup waktu. Ini pre-money valuation dan post-money valuation. Oke. Okay. Nah, ini negosiasinya. Negosiasinya what investor want adalah mitigate the risk. Start upon, maintain power. Nah, kata dia fokus aja sama yang bagus buat ini. Nah, yang dilihat dari apa namanya dari investor, dari founder adalah 3P. Ada people, potential market, product. Yang paling utama adalah founder dan timnya. Karena kata dia Traveloka itu ide awalnya bukan seperti ini. Dia berubah banyak kok gitu. Ruang Guru pun bukan seperti ini, dia berubah banyak. Nah, foundernya agile nggak untuk merubah itu gitu. Itu yang paling dia butuhin. Dia passionate nggak bahasanya? Dia passionate nggak gitu. Oke, baru yang keduanya potensial market. Berapa besar potensinya dan bagaimana penetrasinya. Baru produk. Produk itu bisa berubah-berubah. Tadi ya, not that matters gitu. Matters tapi nggak terlalu penting. Kayak ini permasalahan yang sering timbul adalah pecah kongsi. Pecah kongsi bukan dengan investornya aja, tapi dengan di internalnya gitu. Jadi ini sering banget gitu. Terus respon market yang berbeda, market problem, produk yang tidak terbeli, produk problem, baru profitnya terlalu kecil bagi VC. Karena dia high risk high gain, biasanya kalau kecil dia bilang zombie company, dia close. Dia close, dia cari lagi yang gede. Oke, nah ini yang disampaikan di lamannya adalah bangun reputasi yang kuat, datangkan acara-acara networking, perhatikan kalangan yang tepat, jangan terlalu banyak basa-basi, kata dia gitu. Oke. Terus jika Anda memiliki tantangan, hadapi tantangan tersebut karena investor bukan penggemar janji-janji kosong. Dia banyak ketemu founder yang presentasinya sempurna. Jadilah diri sendiri. Nah, yang terakhir, jika saya ketemu founder yang mengatakan semuanya hebat, too good to be true, saya malah khawatir. Ini pasti ada yang salah dari bisnisnya gitu. Jadi dia menekankan bahwa perlu apa jujur dalam numbers.
Kita coba aja. Oke, yang pertama tawakal. Nah, ini jangan besar sama diri sendiri, ada doanya. Nah, ini pro and cons dari investor. Mendapatkan modal usaha, tapi kita terdelusi kepemilikan. Mengurangi resiko pribadi karena ada resikonya ditanggung sama barang-barang ya. Tapi kita kehilangan kendali penuh. Akses atas network dan experience, tapi tekanan untuk tumbuh cepat. Jadi kita ditekan terus-terusan. Oke, dia bisa memberikan mentorship, tapi resiko konflik. Dia juga cepat dalam penetrasi, tapi prosesnya lama dan sulit. Nemuin investor ini nggak gampang. Ana bikin bisnis 2007, Ana baru invest yang beneran diinvest 2012, jadi butuh 5 tahun untuk bikin portfolio kita gitu ya. Meningkatkan kredibilitas, tapi juga berpotensi kehilangan arah karena kita nggak punya kendali penuh gitu. Nah, mampu berinovasi dengan cepat nih gitu. Tapi ini yang mungkin jangan dibilang orang ya, bahwa bisnis itu banyak tipu daya gitu. Kita belum tentu ketemu investor kok. Kita ketemunya biasanya broker. Nah, apa namanya, banyak deceiving terms lah di situ gitu. Jadi harus hati-hatilah mencari investor itu. Makanya investor ini kalau misalnya kita mau apa, kalau kita ready eksponensial, kita ready di push, go with investor. Tapi kalau misalnya kita organically, mungkin ya butuh lebih pelan lah cari investornya gitu. Dan mungkin agak lebih sulit ya. Nanti di angel investor mungkin bisa ada, tapi lebih susah nyarinya. Oke. Nah, ini saran Ana ya. Core business founder itu biasanya kecil, investor besar. Saran Ana adalah kalau tetap mau investor, bikin GO atau GV, bikin entitas baru. Oke, kenapa? Tadi kalau Ana kasih lihat bahwa bisnis investasi Ana semuanya sudah nggak ada sekarang. Tapi bisnis utama Ana masih ada sampai hari ini. Gitu. Kalau misalnya investornya itu masuk chip in ke perusahaan Ana, itunya juga hilang. Itunya pun hilang. Jadi itu lebih beresiko. Dan semua pemain besar itu misalnya kalau kayak apa, pemain besar pun melakukan hal yang sama karena dia butuh diinjek kan di investasi dan dia biasanya bikin GV company untuk dia sharing risknya gitu. Apa namanya, nggak core bisnisnya dimasukin orang sembarangan gitu. Oke. Nah, ini aggressive founder, convertible founder. Kalau antum convertible, pikir ulang lah. Founder have a good team. Kalau antum stand alone founder, misalnya bisnisnya gede nih, tapi antum pelaku UMKM yang antum jadi bos sendirian, antum suruh apa, kasarnya pikiran antum tuh yang paling bener sendiri gitu. Hati-hati punya investor, karena antum punya lawan yang besar gitu kasarnya. Founder a lot experience in teamwork gitu ya. Itu boleh pakai investor, tapi kalau foundernya limited teamwork, dia biasa kerja sendirian, dia punya banyak minion gitu, itu harus hati-hatilah dengan investor. Jadi founder itu kalau misalnya kita pengen growth atau speed up, seringkali kita nyari investasi itu karena kita punya problem gitu, problem di cash atau kita butuh babysitting gitu, kita nggak ngerti mau ngapa-ngapain nih gitu kasarnya. Udahlah, apa, dengan investor kita bisa ditolongin kali. Tadi investor itu butuh orang yang lebih smart dari dia gitu. Jadi kalau misalnya bisnis antum lagi problem, lebih baik perbaiki dulu problem antum gitu. Jangan cari investor. Dan kalau apa namanya, have doers and thinkers in solid and agile team, silakan pakai investor. Tapi kalau cuma punya do atau think dan di silo team atau no team, itu hati-hati karena dia yang butuh traksi. Antum akan bener-bener akan apa ya, kecapean sendirilah kalau misalnya nggak punya tim. Sufficient network of investor. Kalau nggak punya sufficient network of investor, harus bangun lagi trust building lah. Trust buildingnya harus dibangun lagi. Harus lebih pelan lagi untuk cari investor. Karena investor itu cocok-cocokan. Jangan sampai antum kepaksa dapat investor cuma satu-satunya nih. Udahlah kawinin aja deh gitu kasarnya. Hati-hati, itu berpotensi konflik. Dan konflik itu pasti. Sunatullah lah, konflik itu pasti. Kalau misalnya kita dapatnya investor yang nyaman, itu mungkin lebih enak gitu. Oke. Skill set dan kompetisi yang harus dibangun. Oke. Ini framework dari Prastiamus ya. Ada 4 bidang: marketing, operation, human capital, dan finance.
Anda punya adagium, marketing adalah creative using data, operation adalah precise using data, semuanya pakai data. Human capital adalah organized using data, finance adalah the data. Semua data ngumpulnya di finance. Jadi you have to become financial master, not accounting master, financial master. Finance itu harus bisa baca data akuntansi dan dia bisa harus menerjemahkan data akuntansi untuk bikin keputusan. Oke. Apa namanya? Untuk bikin bisnis strategik dan kedua untuk bikin strategi control of execution gitu. Jadi dua hal itu harus jalan bersamaan dari data-data ini. Oke. Nah, ini skill setnya. Antum harus punya selling skill, numbers. Numbersnya tuh bukan hanya data-data finance, data-data mikro bisnis, tapi antum juga harus punya data-data makro. Besarannya tadi, misalnya kalau haji naik berapa persen, itu untuk bikin agregat data segala macam. Oke. Terus ada operation and legals. Nah, ini dua-duanya harus antum punya, nggak ada. Karena nanti ketika heavy due diligence, numbersnya itu disumputin. Yang antum akan dihajar itu di operationnya. Operation antum akan dikeritingin sekecil-kecil mungkin. Dan legal. Ingat tadi kata Ana bahwa bisnis isinya adalah makan atau dimakan. Jadi seringkali antum nggak ngerti legal, antum harus bisa baca perjanjian. Karena ada hidden meaning dari legal. Antum harus bisa legal. Oke. Ini pendukung, problem solver, and agile. Karena antum akan dihajar terus-terusan dengan investor. Dan yang lebih mendukung lagi, ini mendukung yang lebih less ya, adalah risk management sama paham pola perilaku. Kenapa paham pola perilaku? Anda sampai mempelajari DISC, MBTI, bahkan grafologi, grafoforensik Anda bisa. Apa namanya? Kenapa? Karena kita butuh paham investor kita ini sebetulnya makhluk seperti apa sih? Karena kita akan main panjang nih. Kita akan kawin panjang sama dia nih, gitu kasarnya. Jadi kalau misalnya gini, ini banyak nih, makanya butuh tim besar gitu kan. Kalau antum main sendirian semuanya ini nggak akan cover. Bisa jadi antum punya pegawai, tapi pegawai yang antum percayain, jadi emang butuh solid tim gitu. Ana biasanya adalah pegang bagian pola perilaku. Ada orang selling, silakan dia sell. Anak pelajar ini investornya butuhnya apa ya, motif kita dia mau kerja sama apa ya, biar negosiasi itu enak, kita harus tahu motifnya dia apa gitu. Jadi ini harus di tim antum ini harus ada semua nih gitu, nggak boleh nggak ada. Kalau antum sendirian keteteran. Oke, angel investor sama alternatif pendanaan. Oke, saya crowdfunding nggak ada, minta izin, mohon maaf. Oke. Ini data dari Harvard Business School. Kita tadi ngomong venture capitalist. Venture capitalist itu sebenarnya another kind of angel investor. Angel investor yang dilembagakan. Nah, data dari ini Harvard Business Review adalah sebetulnya bisnis angel itu 30-40 kali lebih besar investasinya dari venture capitalist. Karena dia lebih lebih banyak gitu, dan dia lebih tidak lembaga, jadi lebih mudah masuknya. Oke. Nah, dia tidak pernah sign MOU sebelum baca business plan summary, not business model canvas, business plan summary. Di situ ada risk analysis, di situ harus ada sensitivity analysis, di situ harus ada operation analysis gitu. Bisnis model canvas adalah untuk mensimplifikasi. Tapi nanti ketika apalagi heavy due diligence itu semua operationnya akan dia buka besar-besaran. Oke. Nah, inilah motif angel investor. Senang berkontribusi, menjadi mentor. Terlibat namun tidak tenggelam sama jam-jam kerja gitu. Senang bertemu pribadi-pribadi yang menarik. Makanya antum harus jadi pribadi yang menarik. Kalau misalnya nge-back sama dia, yang nggak insightful buat dia gitu. Dan agar mereka tetap mengikuti perkembangan teknologi, karena biasanya usia-usianya udah tua nih, gitu. Dan lebih kayak game aja buat mereka, ada tantangan intelek gitu, berhasil menumbuhin sebuah pengusaha. Ada juga yang filantropis, senang membuat hidup orang lain terselamatkan. Ini hasil angket dari Harvard Business School. Oke, nah ini adalah contoh due diligence yang dilakukan oleh angel investor. Ya, banyak
banyak yang akan dia lakukan due diligence, tapi kalau misalnya antum memang into it, ini semuanya akan bisa kejawab kok. Kalaupun nggak bisa kejawab, dia nggak ada isu. Ugly numbers nggak masalah, yang penting antum bertanggung jawab untuk ngejarnya gitu. Dia lebih senang dikasih ugly numbers. Oke, ini it's hard to find them. Kenapa? Karena dia nggak advertising themselves. Jadi di laporan itu bilang bahwa bisa jadi ketemu, anak punya investor. Anak punya investor, apa namanya, Chinese, tinggalnya di ruko. Kita nggak pernah nyangka dia itu kaya banget karena pakainya bajunya lusuh. Kalau kesana senengnya apa ya namanya, not fancy things lah gitu. Kita lebih ngomongin teh, ngomongin apa segala macem gitu. Apa, angel investor itu biasanya justru malah menikmati apa ya, dia ada di belakang layar gitu. Beda sama venture capital. Nah, itu bedanya sama venture capitalist. Venture capitalist senang di depan, angel investor senang di belakang. Dan dia keep investment in their circle trust association. Oke. Nah, cara nyarinya di mana sih? Kalau Ana biasanya dapat dari klien. Klien-klien itu harus disenangkan lah gitu. Klien-klien Ana, apa, Ana kejar biasanya VP apa segala macam itu biasanya banyak insight, banyak tadi smart money. Money-nya dikit tapi dia bawa 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 teman-temannya gitu. Partners partners atau teman-teman atau mungkin udah jadi orang atau jadi apa. Nah, ini yang menarik nih di kajian ilmu nih. Kemarin baru kejadian. Ana sering ngadain kajian dengan Ustadz Rwandi, ada fikih muamalah gitu. Ini kita benar-benar kajian ilmu ya, fikih muamalah, bukan kajian bisnis gitu. Ada teman Ana dari Saudi, kerja di Saudi, datang ke Indonesia untuk iseng ketemu kita sama ketemu Ustadz Rwandi. Eh, dan ada pengusaha, dia pengen bikin fikih muamalah, tapi there no day numbers. Jadi ketika perkenalan, dia ngomong, oh saya cari investor, bla 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 bla. Ketemu. Seminggu kemudian sebelum dia pulang ke Saudi, dua-duanya kirim foto. Karena yang ini jadi calon klien Ana nih, sekarang jadi calon klien Ana, belum jadi klien tapi jadi calon klien Ana. Kirimin, Kang kenal ini enggak gitu. Oh mau ngapain? Iya kita mau ini, apa, mau dia mau invest gitu di Saudi, mungkin bentar lagi pensiun, dia butuh butuh mainan gitu kasarnya, duitnya banyak, butuh mainan, di kajian ilmu ketemunya. Jadi kalau antum siap prepare the pitch, ya bisa ketemu yang kayak gitu, bisa di training, workshop, seminar bisnis, ikatan alumni, asosiasi lah. Tapi ya, you have to know your numbers, you have to know your numbers. Oke, nah ini Avanji dan Anak cuma bisa menyiapkan ini aja untuk syariah. Ini kerjasama, ada jual beli untuk financing. Anda nggak bisa lebih detail dari ini. Ada musyarakah, mudharabah, ada sukuk. Sukuk itu biasanya project financing, bisa di sukuk dan segala macam. Nanti mungkin kalau ada waktu Anda bisa perdalam. Oke. Ada jual beli, akadnya jual beli, ada ijaroh, mudharabah, tawarruk, istisna, salam. Ini akad-akad yang biasa dipakai oleh crowdfunding syariah. Dan ada BPR yang mau akadnya kita bedah, kita buka, dan BPR dia mau dibedah akadnya. Ada yang seperti itu kok gitu. Makanya yang perlu antum pahami adalah antum harus paham fikih muamalahnya gitu. Bukan oh ini enggak. Antum harus paham fikih muamalahnya, harus paham aturannya. Suaranya hilang, Pak. Afan, ada suaranya? Koneksi Anda nggak stabil. Tadi nggak ada suaranya. Ini udah Oke. ada suaranya, Pak. Boleh Oke. dilanjut. Mute. Oke, ini dikit lagi kok. Dikit satu soal. Dunia itu terlaknat apa yang ada di dalamnya. Kecuali yang mengingatkan kepada Allah Azza wa Jal dan apa yang mendukung seorang berilmu dan yang menuntut ilmu agama. Kenapa Ana hari ini nggak nyari investor? Karena Ana lagi spend my time. Time adalah currency termahal. Spend my time untuk menuntut ilmu. Jadi apakah mau investasi atau enggak, tapi Ana cuma bisa mengingatkan, bisnis atau apapun yang antum lakukan itu untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla.
Jazakallah khairan, Afan kalau ada yang salah kata itu dari Ana, kalau yang benar insya Allah dari Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan. Fadil Fian, sangat-sangat bermanfaat sekali. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammad. Ya, jadi sudah banyak disampaikan dengan Pak Devian ya, Masya Allah. Sekali lagi jazakallahu khairan. Wabarakatuh Pak Devian. Nanti perihal yang terjadi ya, fakta-fakta di lapangan di khususnya pengusaha Muslim UMKM ya, usaha mikro kecil menengah ya. Jadi mulai dari omset hanya di bawah 2 miliar, kemudian di 2 sampai 15 miliar, dan kalau menengah itu 15 sampai 50 miliar per tahun. Ya, ada juga yang mau sudah perusahaan besar tapi ya kalau masih di angka-angka 60, 80, ya 100 itu juga masih apa? Kondisinya masih seperti skala menengah ya. Jadi masih belum perusahaan besar. Biasanya kalau sudah bergaya perusahaan besar itu kalau di atas 300, 500 ya per tahun ya, 500 miliar. 300. Tapi kalau masih 100, 200 itu masih ke bawah-bawah lah ya skala menengahnya. Terutama yang di 100 ya. Kita juga pernah menangani yang klien kita yang 150 ya, 150 miliar per tahun ya, sudah consulting. Yaitu gaya-gaya masih skala menengah, padahal itu kalau di dalam undang-undang beliaunya sudah perusahaannya di skala besar gitu ya, tapi masih terbawa gaya kelas menengah ya. Baik, sebelum itu saya izin perkenalkan diri. Ya, mungkin di sini banyak yang belum kenal saya ya. Jadi nama saya Dido Wiba, sehari-hari sebagai CEO ya di Ziyada Consulting atau BT Ziyada Bisnis Nasional. Di sini juga bersama Pak Dias, Pak Sulis, Mas Alfian, dan teman-teman semua yang nggak bisa saya sebut, tim Ziyada Consulting. Jazakallahu khairan wa barakallahu atas kehadirannya juga. Dan pengalaman saya Alhamdulillah sejak 2007 ya, eh, suka ya berbagi lah kepada teman-teman eh, pengusaha-pengusaha muda gitu ya. Waktu itu saya masih umur berapa ya, 21 lah ya. Karena waktu itu qadarullah Allah mudahkan saya sudah berdagang lah, yaitu sejak 2003 gitu ya, sejak saya berumur 19 tahun. Maka saya suka berbagi, jadi berbagi semangat ya pada mahasiswa-mahasiswa yang bertemu sama saya dan mengatakan cita-cita saya sebagai pengusaha. Ya, karena saya nggak pernah memaksakan untuk orang menjadi pengusaha, ya nggak pernah. Tapi kalau sudah ngomong saya pengen jadi pengusaha, wah itu saya kasih motivasi tuh, saya kasih langkah-langkahnya karena sudah saya melakukan sekitar waktu itu 2003 ke 2007 4 tahun itu ya. Jadi self employee lah lebih tepatnya gitu ya. Jadi berdagang gitu. Nah, kemudian juga training, consulting ya. Maka kalau dihitung itu adalah lebih dari 10.000 jam mentoring, training, dan consulting. Alhamdulillah Allah mudahkan ya, tadi sejak 2003 berarti 22 tahun saya menjadi pengusaha atau business owner. Ya, dengan macam asam garamnya gitu ya. Dengan 3 kali krisis ekonomi saya lewati. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita melewatinya dengan lancar gitu ya. Ya, alhamdulillah terakhir yang COVID ya, juga terkena dampak tentunya. Karena kita bisnis consulting biasanya begitu ada kunjungan pendampingannya offline maka tidak bisa ya. Dan kita betul-betul khawatir waktu itu. Kondisi keadaan yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Baik, kemudian alhamdulillah mudahkan sejak 2018 kita membangun bisnis ini ya, konsultan manajemen, pendamping implementasi pembenahan ya manajemen di khusus pengusaha muslim yang punya cita-cita perusahaannya aktif ya atau berperan aktif untuk ekonomi Indonesia ya. Tidak hanya berskala nasional tapi kita juga ingin mendorong para pengusaha muslim untuk going multinasional ya, karena makanya ada nih ya logonya di kita nih, going multinasional ya. Slogan kita gitu. Karena kita ingin mendorong pengusaha muslim berperan aktif membantu kebangkitan perekonomian Indonesia, membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia, ya bahkan menjadi perusahaan yang berskala multinasional gitu ya. Karena kalau saat ini kalau Allah masyaallah
ya banyaknya mau tidak mau fakta menyampaikan bahwa perusahaan-perusahaan yang besar itu yang punya non-Muslim ya. Jadi yang menolong saudara-saudara kita, ya saudara Muslim bekerja, mendapatkan pekerjaan, wasilah rezeki mereka adalah pengusaha-pengusaha non-Muslim ya. Ya, maka seharusnya ya saya sendirilah yang malu lah ya kalau tidak berusaha juga membesarkan bisnis kita. Baik, kemudian pendidikan formal saya ya karena saya di Malang, kita home base-nya juga Zida Consulting di Malang, ya kecuali Pak Dias, Mas Arkin dan Mas Luksan, ya kita tim di Jakarta ya, Zida Consulting Jakarta ya. Itu saya kuliahnya S1 S2 di Universitas Brawijaya, ya karena memang awalnya kita eh, manajemen ya maka yang S2-nya juga inline di manajemen, tapi yang S1-nya manajemen keuangan. Ya, sekali lagi ini beda ya, tadi disampaikan sudah sama Pak Devian bahwa accounting dan keuangan itu berbeda, misalnya di keuangan, ya kemudian di yang S2-nya kita pembinaan strategik ya. Baik, itu kemudian ada pendidikan non formal yang saya nggak tuliskan, ada belajar fikih muamalah ya, karena memang menjadi wajib bagi seorang pengusaha mengetahui aturan-aturan syariat di pengelolaan harta. Ya, karena kita sangat-sangat perlu karena setiap hari kita melakukan transaksi-transaksi yang tentunya supaya berkah ya dan halal tadi yang disampaikan Pak Dias ya harus halal, benar-benar harus halal. Itu ya salah satu wasilahnya harus mengerti ilmu fikih muamalah ya karena sejak tahun 2016 ya, itu kita belajar fikih muamalah. Maka masuk di sekolah Muamalah Indonesia yang itu juga binaan tadi disebutkan Ustadz Wandi ya. Muamalah Indonesia saya juga pernah di situ juga POMM sebagian materinya saja tapi nggak semua. Kemudian KPMI Entrepreneur School yaitu binaan Ustadz Dr. Arifin Badri di tahun 2018 ya. Dan ada sertifikasi beberapa ya, risk management ya, kemudian accounting yang dalamnya accounting fundamental saja tapi ya, kemudian ada Wealth Planner Syariah. Yang kepintaran saya dalam bahasa lari itu leadership ya karena sangat penting untuk pertumbuhan tim tadi yang disampaikan Pak Devian juga ya, leadership ini penting banget itu. Dan insya Allah tanggal 19 sampai 21 Juli kita ada workshop di Jakarta ya tentang leadership Muslim leadership masterclass ya sudah batch 7 alhamdulillah. Dan itu didasarkan dengan syariat yang memang Islam ini sempurna dan paripurna sehingga tentunya akan membawa dampak ya besar insya Allah kepada bisnis kita ketika menerapkan apa yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat. Benar bisnis strategik karena sehari-hari kita bicara strategik bisnis ya untuk mengembangkan Zira Consulting, kemudian financial management ini juga pendidikan formal saya dan memang saya juga berperan di keuangan ya di Zira Consulting sebagaimana tadi Pak Devi menyampaikan bahwa bisnis owner harus mengerti numbers gitu ya, terutama financial management gitu. Jadi yang keminatan saya setiap hari kemudian risk management dan investment. Baik, karena ini ada 4 ya yang kita akan diskusi dan sharing dan tentunya tidak ada ilmu yang sempurna Bapak Ibu sekalian. Maka kalau ada saya nanti kesalahan ya mohon dikoreksi jika pun ada benarnya tadi juga sampai Pak Devian bahwa itu datanya dari Allah Ta'ala. Ya, tadi yang diceritakan Pak Devian adalah strategi-strategi yang dilakukan dalam kondisi perusahaan tertentu gitu ya. Pada saat mulai startup dan seterusnya ya kalau di Zira Consulting ada namanya fase bisnis. Ada juga kedewasaan bisnis gitu. Nah, jadi kalau di Zira Consulting ada 5 fase bisnis. Yang pertama kita namakan survive. Ya ini perusahaan-perusahaan yang biasanya masih fokus pada pencarian jati diri gitu ya. Masih fokus pada bagaimana memperkuat positioning. Ya, bagaimana juga berusaha menstabilkan penjualan gitu ya. Ya ini dari 0 sampai 5 tahun. Kemudian dari 6 sampai 10 tahun ya seharusnya sudah masuk fase eksis yaitu sudah mulai timnya banyak gitu ya. Sudah bisa menggaji tim, ya menambah tim. Ya, tentunya kita dorong juga di pengusaha muslim untuk membangun tidak hanya tim teknis tapi tim strategis. Ya, sebagaimana tadi juga disampaikan Pak Devian. Kemudian juga ada selanjutnya fase yang ketiga di tahun ke-11 sampai 15 itu seharusnya masuk di fase growth ya, fase di pertumbuhan. Ya, fase di sana biasanya karena sudah tim terbentuk,
selama 5 tahun, maka akan terbentuk pula dengan sendirinya secara paralel selama 10 tahun dalam jangka waktu totalnya dari 6 sampai 15 itu adalah sistem standarisasi. Nah, sistem standarisasi, jadi penguatan pertumbuhan yang seharusnya dialami sebuah perusahaan ya fasenya ya. Ya, itu juga strateginya berbeda. Kemudian ada juga selanjutnya fase expansion ya kalau di Jada Consulting. Ya, fase expansion inilah ya, sebenarnya tempat bertumbuh secara eksponensial. Ya, sudah punya kemampuan biasanya merger dan acquisition. Di umur berarti di umur 16 sampai 20 ya, tahun. Nah, kemudian di atas 20 tahun ini sudah fase optimize, ya sudah bisa mengoptimalkan segala resource yang ada meskipun kondisi perusahaan tadi sampaikan Pak Divan tidak mungkin tidak mungkin naik terus ya, tidak mungkin siklusnya di atas terus, tapi juga ada waktu di kala waktu decline. Tapi dengan adanya melewati fase-fase itu dengan baik, ya di optimize, fase optimize itu akan mudah melewati, ya lebih mudah melewati daripada teman-teman yang ada di fase di bawahnya gitu ya. Karena kejadiannya ya kita juga punya bisnis check up ya di Jada Consulting. Kejadiannya di faktanya di lapangan pengusaha musim UMKM ya itu pertumbuhannya atau fasenya tidak sesuai dengan umurnya. Ya. Tidak sesuai dengan umurnya. Ya hanya beberapa ya yang sesuai. Ya sekitar 20% ya dari yang kita check up ya puluhan perusahaan itu yang sesuainya 20%. Ya. Kenapa mereka sesuai ya? Yang kita temukan mereka sangat ilmiah. Ya, foundernya sangat ilmiah, sudah biasa ikut workshop, sudah biasa bersentuhan dengan konsultan, ya bahkan sering sudah didampingi, ya jadi dari konsulting sudah tinggal meneruskan gitu ya. Maka hasil check up-nya pasti lebih bagus daripada teman-teman yang tidak mengelola perusahaannya dengan ilmiah, ya tidak itkon, tidak profesional gitu ya. Ya itu tidak profesional maka tidak menggunakan tadi marketing yang planning marketing yang bagus, strategi dan seterusnya. Nah, strategi ini adalah menentukan arah perusahaan mau di kemana ini. Dengan kondisi yang begini, fase begini, dan seterusnya ya, seterusnya maka kita mau ke kiri, ke lurus atau ke kanan kan gitu ya. Nah, dan manajemen keuangan di mana posisinya? Kesiapan keuangan itu seperti mesin dan bahan bakar gitu ya. Ya, karena tentu tadi juga sampaikan Pak Devian, segala hal itu tentu berkaitan dengan numbers ya, karena bisnis is about numbers. Ya. Numbers itu berarti quantity ya, yang semua hal yang bisa dihitung ya, termasuk keuangan. Kan kalau strateginya bertumbuhnya seperti apa, berapa persen, ya dan seterusnya, ya, itu tentu akan perlu, apalagi ada rencana ya untuk memasukkan modal investor, ya tentu perlu ada kesiapan dari sisi pengelolaan keuangan. Ya, jadi itu kaitannya ini strategi bisnis, strategi keuangan, strategi di semua 5 pilar ya. Kalau di Jada Consulting tadi, kalau di Harvard tadi ya, Harvard itu ada 4 pilar ya. Kalau di Jada Consulting ada 5 pilar ya. Ada penjualan, jadi kayaknya nggak ada penjualan ya. Tadi hanya marketing mungkin jadi satu dengan penjualan, tapi penjualan dengan marketing itu beda. Ya, penjualan dengan pemasaran itu beda. Bagaimana akunting dengan keuangan itu beda ya. Maka kalau di Jada Consulting ada penjualan, ada pemasaran, ada SDM sumber manusia, ada keuangan, dan ada operasional. Ya, maka strategi-strategi semua ini punya strategi ya. How to. Ya, how to bagaimana cara ya pilar-pilar ini mensupport strategi korporasi. Ya, misalkan memasukkan Vesta itu salah satu corporation action gitu ya. Corporate action gitu. Aksi korporasi. Ya, ada investor yang akan kita masukkan. Baik apapun itu caranya ya, mungkin dengan buy project saja atau dengan saham atau apa gitu kan. Nah, itu juga harus disupport ya dengan 5 pilar tadi. Ya, strateginya harus sama. Ya, arahnya harus kalau kiri ya kiri semua, lurus lurus semua, kanan kanan semua. Ya, dan kemudian juga harus disiapkan dengan tadi kesiapan keuangan gitu ya. Baik, apa itu kesiapan keuangan? Ya ada 5 ya, faktor ya, yang saya temukan gitu ya. Yang pertama tentunya akuntabilitas dan amanah. Ya, ini penting banget. Dan faktanya ya ini tidak di yang kita temukan tidak begini gitu ya. Akuntabilitas dan amanah. Yang pertama memiliki laporan keuangan yang sesuai SAK etap. Ya karena kita bukan perusahaan terbuka maka cukup dengan standar akuntansi entitas tanpa tanpa audit publik ya, akuntan publik.
Ya, jadi kita nggak perlu di audit secara public accounting ya karena kita tidak terbuka ya kita perusahaan tertutup ya tapi faktanya ya bahkan ya yang perusahaan sudah di atas 50 miliar per tahun itu tidak punya ini ya, baru dibikin ini ya banyak kan itu teman-teman nih baru dibikin kalau sudah mau listing di crowdfunding kalau sudah mau IPO dan seterusnya ya dan ini ya harusnya tidak begitu ya harusnya dari awal perusahaan berdiri ya harusnya sudah punya ini gitu ya laporan keuangan sederhana lah kalau dari awalnya 0 sampai 5 tahun baru nanti 6 tahun udah punya tim apalagi sudah ada staff accounting ya. Ya, itu harusnya sudah sesuai SKK etap ya kebetulan karena saya juga belajar SKK accounting dari awal sudah Kasantri sudah punya ya standar akuntansi keuangan entitas tanpa akunting publik ya, karena Direktur Kasantri tidak bukan perusahaan terbuka ya minimal 3 tahun lah ya berturut-turut ya sehingga ada compare ya. Jadi ada titik tengah gitu ya kalau 2 tahun kan cuma compare doang ya kalau 3 tahun itu ada titik tengah gitu. Minimal yang bagus ya 5 tahun ya bagus tuh. Kemudian nah ini juga nih amanah itu dalam bentuk apa sih? Ya dalam bentuk kesiapan tim ya tadi juga disampaikan oleh Pak Devian maka seharusnya memiliki manajer dan tim akunting keuangan yang kompeten. Setiap permasalahan investor, pertanyaan pertama saya, ya karena saya konsultan keuangan juga di Jara Consulting, adalah punya nggak manajer keuangan? Dan semua rata-rata 100% saya tanya tidak punya Bapak Ibu. Nah, saya bilang, wah ini bahaya sudah, jelas masalah, nggak mungkin sudah. Ya, menerima modal investor, ownernya nggak ahli keuangan, timnya juga nggak ada yang ahli keuangan. Ya, ini kan tidak amanah. Ya, akhirnya bukan karena eh, apa namanya disengaja juga kadang tidak disengaja karena tidak punya manajer yang kompeten tidak punya tim akunting juga yang kompeten ya sehingga tidak layak sebenarnya untuk dimasuki modal investor tapi dipaksakan ya maka pertanyaan pertama saya dan tidak belum ada yang jawab oh sudah punya Pak belum ada ya karena kalau punya tidak akan masalah masalahnya bisa diselesaikan ya kalau ini tidak diselesaikan ya tidak bisa terselesaikan ya karena tadi tidak punya manajemen tim akunting keuangan yang kompeten. Kemudian yang kedua faktornya adalah memenuhi ekspektasi investor. Ya tadi sudah diceritakan venture capital itu bagaimana persepsinya, kemudian private equity bagaimana persepsinya. Ya kemudian tadi Pak Devi menyampaikan harus tahu karakter orang itu seperti apa ya. Maka ada ekspektasi-ekspektasi memang yang harus kita pelajari dari seorang investor. Ya, sehingga kita mempunyai financial modeling. Ya, ini Pak Dirvan Certified ini ya. Nah, modeling gitu ya, yang tepat ya dan komitmen memberikan profit yang kuat, komitmen yang kuat. Ya, jangan sampai wah qadarullah rugi wah nggak begitu. Ya, maka harus memang kita ini syirka tujuannya memberikan profit. Kita ini bekerja sama dengan investor memang tujuannya untuk memberikan profit. Ya, sehingga memang betul-betul berkomit, ya betul-betul dijaga ini profitnya nih. Ya, makanya perlu sangat perlu apa orang-orang strategik gitu di dalamnya. Ya, tim yang kuat gitu ya. Di setiap pilarnya itu ada tim yang kuat, yang bagus, yang bisa mendukung strategi besar perusahaan gitu. Ya, ini salah satu bentuk juga tim kuat ya. Sekali lagi tim sangat penting. Ini 2 poin faktor juga kita kembalinya pada tim juga gitu ya. Selain juga financial modeling. Siapa yang bikin financial modeling? Ya juga timnya kan gitu ya. Nah, timnya bagaimana tadi proyeksi arus kasnya, bagaimana anggaran biaya. Tadi yang dibedah sampai keriting tadi operasional itu kan sebenarnya dalam bahasa keuangan adalah financial modeling. Ya, jadi bagaimana uh, perusahaan ini akan dijalankan dan mencapai return on investment yang dijanjikan kan gitu ya. Ini ada seharusnya di keuangan itu tergambar di financial modeling dan ini tidak mudah ya, tidak mudah. Biasanya teman-teman kalau tidak terlalu menguasai tidak punya modeling keuangan itu asal-asalan ya. Kalau saya sudah tanya ini kenapa harus nambah sales 10 dan seterusnya gitu ya. Ya kurang bisa menjawab. Ya kemudian yang ketiga adalah kemampuan kelola pertumbuhan. Ya, tadi kalau kita agresif, kemudian tentunya investor juga punya ekspektasi pertumbuhan, maka kita harus bisa atau siap memitigasi risiko akselerasi pertumbuhan. Ya, karena kalau sudah membicarakan akselerasi, karena dengan ada investor tentunya kita ingin akselerasi gitu ya. Dan investor juga seharusnya menginginkan akselerasi bukan pertumbuhan yang biasa gitu ya. Karena sudah ada eh, resource baru yang dimasukkan. Itu juga perlu mitigasi. Ya bahasanya kalau kita biasa mengelola
ya neraca atau aset kita nilainya 10 miliar, ya kemudian masuk lagi investor 10 miliar, ya ini tentunya ROA kita jadi turun. Ya pasti turun karena kalau tidak dimitigasi gitu ya. Karena kalau 10 miliar omsetnya ternyata alhamdulillah bisa 10 kali lipat. Ya 100 miliar. Berarti ROA-nya return on asset-nya adalah 10 kali. Ya tapi kalau 20 miliar masuk ternyata omsetnya cuma naik 10 miliar, ya 110 misalkan, ya berarti ROA-nya berapa? Ya cuma 5 kali. Ya itu kan berarti harus dikembalikan 10 kali misalkan. Ya berarti harus berapa? Harus bertumbuhnya 200 miliar gitu ya. Dan ini resiko. Ya pasti ada resiko. Setiap ada peluang sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, ya bersabda bahwa apa? Tidak boleh menerima keuntungan jika tidak mau menerima kerugian. Ya ini kan bahasanya kalau dimaknanya adalah setiap ada peluang ya harus ada risiko. Ya makanya investor juga harus kalau ngerti fikih muamalah ya nggak mau tadi yang seperti yang Pak Devian sampaikan apa tadi liquidity preference ya nggak boleh itu memang itu riba kan dianggap utang kalau sudah bangkrut dianggap utang kalau untung ngambil untungnya ya nggak boleh. Ya makanya Rasulullah SAW sudah membicarakan itu Islam ini alhamdulillah sempurna dan paripurna ya juga sudah berbicara tentang investment. Ya. Kemudian yang seterusnya adalah faktor keempat, Bapak Ibu sekalian adalah komitmen kepatuhan syariat. Ya, ini hal-hal tadi yang disampaikan Pak Dias ya. Menjamin produknya, ya tidak hanya produk, kalau produk alhamdulillah mudah dengan dari sertifikasi halal gitu ya, kalau dia berupa yang harus dipenuhi, misalkan makanan dan seterusnya. Tapi juga proses bisnisnya, ya ini juga harus patuh pada syariat. Ya, kemudian sistem bisnisnya, ya karena ada sebuah bisnis yang mungkin tidak pakai utang riba, ya yang mungkin produknya halal tapi ternyata ada sistem bisnis yang menggunakan diskonto. Wah, ini bahaya nih. Ini juga banyak yang tidak tahu ya bahwa kalau kita transaksi dengan sebuah corporate ya B2B itu kalau mau mempercepat pembayaran itu biasanya mereka menggunakan diskonto. Yang merubah harga ini ya itu riba. Ya riba. Jadi sistem bisnis juga tidak boleh yang menghasilkan. Maka sangat penting ya orang keuangannya, foundernya ya dan perlu tim strategisnya semua ya middle manajemennya ya manajemennya mengerti fikih muamalah ya karena saling mengoreksi nanti oh ini proses bisnis yang tidak dibolehkan oh ini sistem bisnis yang tidak dibolehkan yang tidak dibolehkannya apalagi tidak ada khilafiyah tidak ada ikhtilaf tidak ada perbedaan antar ulama wah itu sudah jelas kan tapi banyak juga yang pengusaha muslim tidak tahu ya manajer keuangannya tidak tahu baik karena belum belajar. Nah, kita maka sarankan memang perlu sekali ilmu yang biasa saya sampaikan lima ilmu ya lima ilmu salah satunya adalah fikih muamalah maliyah yang harus dipelajari para pengusaha muslim dan jajaran manajemennya. Kemudian validasi pasar tadi juga sampaikan sama Pak Delvian ya yang dari siapa tadi Pak William Cuaca tadi ya Pak Wilson Cuaca ya. Nah, validasi pasar yang kuat dan keunggulan kompetitif yang jelas ya karena terkadang para pengusaha muslim meskipun omsetnya ratusan miliar 50 miliar ke atas dan seterusnya itu nggak ngerti market size-nya. Tahu kompetitor atau perusahaan sejenis yang lainnya sama, ya, tapi ternyata nggak pernah melihat market size-nya. Ya, juga nggak bisa cara melihatnya. Ya, kemudian ya ada namanya ekstrapolasi ya. Kalau kita nggak punya data, nggak bisa beli data, bisa ekstrapolasi ya dengan berbagai hal lah caranya gitu ya. Nah, atau kalau memang minimal mendownload perusahaan TBK gitu ya. Terbuka di situ ada laporan keuangan yang menunjukkan omset mereka ya. Yaitu sebagian market size yang sebagian market share yang mereka sudah ambil dari market size gitu ya. Nah, berarti perlu market size yang masih ada gitu. Karena kita pernah menemukan sebuah perusahaan ya klien kami market size-nya kecil sekali. Sehingga kalau mau sedangkan dia sudah menguasai sepertujuhnya gitu ya. Sepertujuh itu berapa persen ya? Pokoknya sepertujuh lah ya. Kalau gampangnya dia misalkan market size-nya 700 miliar, beliau ini sudah menguasai 100 miliar setahun gitu. Nah, kalau mau ditumbuhkan lagi sulit karena kompetitornya itu perusahaan besar yang menguasai 40%, 50% lebih gitu ya. Kita bilang akhirnya apa strateginya adalah mendiversifikasi produk. Ya, tidak menambah model bisnis karena itu risiko, tetapi mendiversifikasi produk. Ya, kemudian market share yang ada. Jadi juga harus itu market share kita berapa. Ya tadi kalau market share-nya 700, kita punya omset 100, berarti sepertujuh market share kita sepertujuh. Nah, kemudian ada kemungkinan nggak dikembangkan siapa kompetitornya, ya siapa penguasa lainnya itu juga harus kita petakan. Sehingga ada peluang pertumbuhan. Ya kalau kita nggak tahu, ya boncos juga kita. Ya apalagi investor retail. Ya kalau di crowdfunding biasanya investor retail yang juga tidak tahu begitu gitu ya. Tapi yang dirugikan dua-duanya gitu ya. Pengusaha muslimnya merugi,
ya karena ternyata tidak ada peluang pertumbuhan sebagaimana tadi klien kami gitu ya, yang investornya juga akhirnya merugi gitu ya. Ya, karena juga tidak menanyakan juga atau tidak mengetahui market share yang punya market share dan market share yang punya. Kemudian harus juga punya strategi akuisisi, tadi juga disampaikan misalnya ya Pak Devian, strategi akuisisi dan penetrasi pasar yang jelas. Ya, ini harus jelas. Ya, bagaimana kita mengakuisisi pasarnya, ya, new acquisition juga, ya, kemudian old acquisition ya pasar sudah ada, dan seterusnya ya. Kemudian penetrasinya, ini harus jelas. Ya, ini tadi juga akan due diligence harusnya. Ya, semakin profesional investornya, semakin akan detail. Ya, ke detail. Memang yang detail itu timnya ya. Ya investornya cuma ngelihat data-data ya, ada dashboard itu. Jadi kita punya pengalaman juga mendampingi klien kami di tahun 2018 ya bertemu dengan corporate investor ya atau strategic investor. Ya, strategic investornya ini omsetnya 1,4 T per tahun. Alhamdulillah pengusaha muslim. Ya, beliau juga suka, tapi sudah rahimah ta'ala ya, sudah meninggal kena COVID. Ya, itu saya bilang ya sama pengusahanya bahwa ya ini cuma inisial meeting ya. Kalau pengusahanya oke-oke aja ngeliat peluang gitu ya. Apalagi dilihatnya kita profilnya bagus, baik, orang baik gitu kan, kelihatan lah, ada intuisi yang kuat gitu ya. Tapi ini nggak sampai sini Pak. Ini ada proses due diligence oleh timnya dan mereka punya tools-tools yang lengkap. Nah, maka saya juga sempat beberapa kali ikut meeting sama mereka. Ya harus jelas semuanya harus bisa dijelaskan sih bagaimana tadi Pak Devian sampaikan. Ya kita jelaskan. Ya, ini begini begini begitu dan itu sudah ada ukuran-ukurannya bagi mereka risiko-risiko mitigasinya, risk appetite mereka sudah ukur, sudah punya tools bahkan tools-tools yang ya cukup lengkap lah ya. Mereka tinggal masukkan angka-angka dan seterusnya sudah keluar dashboard-dashboard yang mereka inginkan. Maka kita seharusnya jika dikatakan siap, ya ini juga harus diperhatikan adalah strategi akuisisi dan penetrasi pasar yang jelas. Jika belum jelas, wah jangan. Nanti saling bisa banyak konflik gitu. Oke, maka diagnosa ya ini sedikit aja. Yang pertama adalah profitabilitas pasti ya. Return on investment itu salah satunya kita lihat profitabilitas kita. Ya biasanya kalau kami di Zero Consult itu membandingkan dengan perusahaan yang sejenis, ya apalagi sudah ada perusahaan yang TBK kita bisa lihat. Dan biasanya kalau UMKM harusnya 10 sampai 2 kali lipat lebih besar. Ya, kalau sama ini juga sebenarnya ada apa namanya indikator-indikator permasalahan. Karena kita harusnya lebih agile, lebih cepat bertumbuh daripada perusahaan besar. Ya, biaya kita juga masih kecil sehingga seharusnya profit kita kalau perusahaan besar itu 5% harusnya kita di atas itu gitu ya. Kalau apa biasanya kalau misalkan di industri tertentu dia net profit marginnya 5%, ya kalau UPM bisa sampai 20%. Ya, 4 kali lipatnya gitu ya. Jadi memang itu fakta yang kami biasa temukan karena memang kita masih apa lean ya, lean timnya masih kecil ya kan, masih bisa agile dan seterusnya. Ya. Dan makanya kalau sama ya biasanya kita ini ada indikator masalah. Kalau perusahaan besar dia bisa dapat 5%, terus kita juga dapat 5%, padahal kita kelas UMKM, ya ini masalah ini. Ya itu ada indikator permasalahan di situ ya. Ya, kemudian cash flow ini penting ya, karena cash flow is king gitu kan. Jadi juga proyeksi arus kas itu harus tepat ya, penggunaan kas. Dana investor ini juga harus sebagaimana dijanjikan. Ya ini juga termasuk amanah ya. Jadi karena kita juga ada sebuah perusahaan itu yang kita lihat nggak amanah nih, yang menggunakan kita melihat penggunaannya itu tidak sesuai bagaimana yang dijanjikan gitu ya. Dan perubahannya terus cepat ya, nggak sampai setahun ternyata strategi perusahaan udah berubah gitu loh. Dulunya restoran ternyata jadinya distribusi sembako lah, ini kan berarti ada sesuatu hal yang tidak tepat dan itu beda risiko, beda yang harusnya diceritakan dan harusnya disampaikan kepada ramai gitu ya, kepada para investor dan ini tidak disampaikan, berarti ada risiko di cash flow ya. Maka apalagi kalau distribusi ya B2B itu pasti ada penjualan tempo gitu ya. Nah kemudian likuiditas ini penting juga ya, sehingga kita bisa mempertahankan ya perusahaan atau membayar kewajiban jangka pendek kita secara baik. Yang salah satunya tidak boleh banyak hutang, ada batasan tertentu, ada rasio-rasio yang kita perlu jaga. Jadi intinya di 3 hal ini ya minimal lah. Ya, kalau saya solvabilitas saya nggak masukin ya. Yang penting yang jangka pendek dulu gitu kan. Profitabilitas, cash flow dan likuiditas yang harus ada standar rasio yang kita punya ya untuk bisa melihat sebenarnya perusahaan kita ini siap nggak. Yang sampai kita belum profitnya masih sama dengan perusahaan besar, kita sudah memaksakan untuk menggunakan investor. Jangan sampai cash flow kita masih tersendat, ya,
akhirnya menggunakan investor untuk memperbaiki cash flow ini juga kurang bagus. Jadi cash flow itu kan ada di aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan atau permodalan. Maka kita tidak sarankan menyehatkan aktivitas cash flow-nya dari pendanaan. Ya harusnya sehatnya dari operasional. Ya bukan juga dari sisi penjualan aset gitu ya. Itu yang kita selalu sarankan. Berarti kalau belum sehat dari operasional maka kita sarankan tidak dulu. Ya tidak dulu. Kemudian juga likuiditas. Ya banyak pengusaha muslim terlalu berlebih pada hutang. Ya meskipun bukan hutang riba, tapi hutang pada supplier. Nah ini juga tidak boleh. Ya. Sehingga ini sebenarnya seakan omsetnya besar, ratusan miliar, puluhan miliar, ternyata ya banyak hutang investor yang tertunda. Ya terlalu besar gitu. Karena kalau kita pakai rasionya 30% maksimal ya dari rasio aset gitu ya. Ya dari nilai neraca itu maksimal ya. Karena kalau Rasulullah SAW menyampaikan sepertiga itu udah banyak gitu. Ya kalau bisa di bawah itu gitu ya. Nah, kalau kita pernah nemukan yang berlebihan gitu ya. Asetnya cuman berapa waktu itu? 20 mungkin 20 miliar itu utangnya sendiri 8 miliar gitu. Ya, utang kepada supplier dan ini pasti ada atau untuk inventory turnover-nya tidak baik. Nah, kalau sudah inventory turnover baik ini pasti berkaitan dengan strategi ya, perencanaan strategi dan aksi dan implementasi di pilar penjualan. Nanti kaitannya juga kalau dia retail, traffic, marketing, ya dan seterusnya, itu pasti ada masalah. Ya, kalau inventory turnover-nya kurang bagus, ya akhirnya likuiditasnya kurang bagus, banyak utang supplier, ya yang melebihi dari rasio yang seharusnya, yang sehat, ya ini pasti akan menjalar ke pilar-pilar lainnya, terutama penjualan dan pemasaran. Gitu. Berarti tidak mampu mengelola inventory turnover dengan baik gitu ya. Berarti salah pilih produk, kebanyakan beli yang ini, ya dan seterusnya, salah ya. Sulit buang barang. Jadi yang dijual fast Oke. moving semua gitu kan, padahal tidak boleh. Oke, alternatif modal halal itu adalah bootstrapping tadi sudah sampaikan sudah sendiri modal dari laba ditahan dan suntikan modal dari pemilik bisnis. Ya ini juga kadang dilupakan sama pengusaha ya bahwa ada modal ditahan ya. Saya juga pernah menemukan kami ya di consulting perusahaannya sudah puluhan tahun ya tapi modalnya ya kan padahal omsetnya puluhan miliar, 10 belasan miliar lah ya bukan puluhan miliar, belasan miliar. Nah sisa modalnya cuma modal kerjanya deh kalau dihitung itu cuma 100 juta lah ini kemana ini yang lainnya gitu ya. Maka kita pernah melihat laporan keuangan yang listing di crowdfunding itu laba yang dihasilkan itu 7 miliar, 7 miliarnya juga semua diambil gitu ya. Jadi dividen wah ini kan repot juga nih ya. Ya ternyata nggak perlu listing harusnya ya. 7 miliar itu dipakai aja buat modal ditahan dulu gitu ya. Jangan diambil gitu. Dan ini terjadi fakta ya. Bapak Ibu sekalian kita perhatikan loh ini kok 7 miliar laba ditanya 7 miliar dividennya 7 miliar juga wah kenapa diambil semua ini kan ini kan harusnya dia nggak usah padahal listingnya cuma 1 miliar nilainya misalkan begitu ya ini kan aneh juga nih pemikirannya gitu ya kemudian pemodalan dengan utang gitu ya ini juga bisa dengan pemodalan pembelian tempo ya kalau kita ya, kalau usaha saya dulu pernah dapat limit 10 supplier itu 2 miliar gitu ya kalau kita 10 supplier berarti kan 20 miliar gitu kan ya ini juga sebenarnya bisa kita gunakan yang kita bisa gunakan ya ada klien kami juga yang limitnya 2 miliar itu ya. Kalau sama lainnya totalnya mungkin sekitar 3 miliar. Nah, ini kan bisa digunakan. Ya, ini juga kadang teman-teman karena inventory-nya jelek akhirnya kurang bisa memaksimalkan fasilitas dari prinsipal itu, fasilitas dari supplier yang kita punya. Ya, jadi ada yang nyantol gitu ya. Misalkan limitnya 2 miliar, ambilnya 1 miliar, kemudian nggak laku, tertahan di barang, akhirnya tadi ya tidak tergunakan atau full 2 miliar diambil semua sudah ternyata yang jadi duit cuma 200 juta gitu ya. Akhirnya bayar 100 ngambil 100 kayak gitu-gitulah. Jadi tidak bisa full dipakai. Jadi harusnya kita putar terus gitu ya yang baik bagus untuk inventory turnover-nya gitu ya. Dan disesuaikan dengan industrinya gitu ya, industrinya. Kalau belum lebih cepat gitu ya. Kalau dia bisa lebih cepat ya misalkan turun 3 kali ya kita harusnya UMKM 5 kali gitu kan. Ya, atau minimal sama. Ya kemudian dari lembaga keuangan syariah ini juga bisa dengan hutang, maksudnya pembelian tempo ya, aset-aset seperti mesin itu bisa tadi hutang itu tidak harus dengan riba ya kepada lembaga-lembaga keuangan syariah. Gitu ya. Kemudian ada private equity non VC tadi sudah kayak angel investor gitu ya. Juga bisa juga jalur syariah securities crowdfunding. Ada franchise ini juga bisa ya karena ya, pertumbuhan Alfamart, Indomart itu juga dari model bisnis kemitraan waralaba gitu ya. Jadi dari investor-investor yang bertransaksi waralaba. Kemudian maka produktif ini juga jarang kepakai nih. Ini juga harusnya bisa kita gunakan gitu ya. Nah, dan yang bootstrapping saya lupa satu lagi adalah dari piutang. Ya, kita juga pernah punya cerita ya sering lah ya.
ya piutangnya nyantolnya sekitar 7 miliar. Ya, ada yang 3 miliar, ada 2 miliar, ada 7 miliar yang paling besar ya klien kami. Nah, tapi akhirnya butuh modal ya. Ini kan lucu juga. Modalnya lebih kecil butuhnya karena ada project yang nilainya 2 sampai 3 miliar. Nah, tagih aja 7 miliar itu kan. Ya, harusnya itu juga menjadi modal yang tertahan. Ada juga yang piutangnya 2 miliar. Terus cerita sama kami butuhnya modal 500 juta. Lah ngapain? Itu aja cairkan 500 juta. Ya berarti kan nggak perlu adanya investor gitu ya. Bisa dengan bootstrapping atau modal sendiri. Ini yang dilupakan. Jadi terlalu mementingkan omset padahal omsetnya hanya berupa piutang. Ini juga harus sehat ya. Kalau sehat hadir harta lancar hanya seperti enggak. Kalau harta lancarnya 1 miliar gampangannya, maka piutangnya harusnya maksimal 300 juta. Ya, dan analogi sederhananya tentunya dengan kita mengakses pertumbuhan dengan investor, semakin cepat, semakin banyak risiko, maka harus semakin banyak juga indikator-indikator yang kita harus lihat. Ya, sebagaimana kalau mobil Formula One ya. Yang pertama, dia punya pengamanan yang luar biasa karena kecepatannya ini sampai 300 lebih kilometer per jam. Maka semakin cepat pertumbuhan yang kita inginkan dan itu baik itu menggunakan modal sendiri siapapun itu, ya apapun caranya kita dengan modal investor ya, yang misalkan juga itu berarti harus banyak indikator di dashboard kita ya dan harus banyak bantalan risiko sehingga aman ya karena salah sedikit ya itu kerusakannya parah ya jadi kan alhamdulillah ya jarang yang meninggal ya karena dia body armornya aja sudah keren banget gitu dan yang paling penting juga adalah keahliannya ya beda kita menyetir Formula One dengan Baleno ya saya ingatnya Baleno karena mobilnya Pak Sulis ini saya cari ini mobilnya apa ya oh Baleno aja gitu ya karena sama-sama sedan ya. Ya, beda gitu ya dengan yang hanya 120 maksimal 150 lah ini sudah bahaya juga gitu ya dengan 300. Maka keahliannya juga berbeda, indikatornya yang kita butuhkan beda, bantalan resikonya juga beda. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan betul-betul. Ya, apapun kita karakternya, mau agresif, mau tadi apa namanya comfortable gitu ya, itu juga tetap cepatnya mikir tidak hanya peluang tapi juga cepat mikir pada risiko. Ya cepat juga kita memitigasinya. Ya sudah ada gambaran gambaran besarnya di pemikiran kita itu. Tinggal nanti dituangkan secara apa namanya profesional ya dengan tim kita disusun bagaimana cara memitigasinya. Ya mungkin itu Bapak Ibu sekalian jazakumullah khairan. Mungkin ada pertanyaan, maaf kalau agak lama. Langsung aja kita Pak Sigit. Fadol Pak Sigit. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin langsung poin. Makasih atas kesempatannya diberikan ini saya sedikit curcol kaitannya dengan perusahaan saya sendiri. Perusahaan saya sendiri itu PT Sukses Indonesia Gold. Singkat kata pengennya akselerasi Indonesia Emas, tapi formatnya semua diinovasikan. Dan kebetulan ketemu momennya. Nah, di sini salah satunya adanya digitalisasi. Contoh potensialnya itu produknya HMS atau Hospital Management System. Selama ini acuannya Hospital Management System berbasis Python atau bahasanya rentnya menurut programmer itu 1 miliar lah untuk satu aplikasi di rumah sakit. Nah, dari sini cost-nya terlalu tinggi, kami bisa memangkas kurang lebih sekitar ya saving cost 50% lebih. Hanya problemnya karena usianya sudah mau dari 2001 itu mau 5 tahun, muncul banyak inovasi. Problemnya adalah finansial atau keuangan terkait market dokter dan sebagainya. Alhamdulillah selama ini dari tahun 2013 ada beberapa customer itu dari lingkungan kesehatan. Potensi yang ke arah mana poinnya di situ? Apakah angel investor atau seperti apa? Karena kita pengennya sebenarnya yang tadi ditarakan waktunya sama 24 jam yang berbeda hasilnya. Jadi kita pengennya hasilnya katakan from lokal to global atau bisa market ke internasional. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit. Sedikit saya rangkum. Jadi Pak Sigit itu bergerak di bidang hospital management system ya berbasis Python gitu ya. Lalu sekarang pertanyaannya adalah potensinya ke arah mana nih untuk mencari dananya? Beliau ingin go global kayak go global. Wah susah banget nih.
Nah, coba mungkin siapa Pak multinasional. Davian? Go multinasional sama dengan Ziada Consulting ini. Masya Allah, Masya barakallahu fiik. Allah. Baik, mungkin siapa Pak Idul, Pak Davian, Pak Fadil? Pak Insyaallah. Davian boleh Pak Fadil. Eh, Afan, takutnya Ana tadi kurang menarik pertanyaan antum, tapi kalau Ana yang Ana tangkap, apa yang bisa dilakukan dari investasi mana yang paling tepat gitu ya, Ahdias ya? Betul, betul. Betul, Lebih ke arahnya gitu kan, betul. untuk investasi. Oke, baik. Eh, Tadi udah Anda sampaikan appetite dari private equity itu yang biasa Anda temui, tapi ada lagi baru appetite-nya venture capitalist dan ada lagi appetite-nya angel investor gitu. Nah, paling tepat adalah sebetulnya yang paling nyaman sama antum karena itu kan appetite umum ya. Tapi sebenarnya tiap-tiap investor punya punya appetite-nya sendiri-sendiri sih gitu. Jadi misalnya makanya tadi pertanyaannya kenapa sih harus tumbuh gitu? Kalau misalnya bisa organik, kenapa harus eksponensial gitu kan? Karena suatu hal yang namanya dipercepat, belum terburu-buru itu belum tentu bagus gitu kan. Nah, tapi ketika antum punya punya investornya, pas investornya paham, itu baru digas tuh gitu. Itu baru digas tuh. Jadi, dan nyari investor yang tepat itu tuh susah loh. Banyak investor di luar sana, tapi nanti efeknya akan, apa ya namanya, akan dispute. Makanya, Ana tadi sangat menyarankan para owner yang mau nyari investor harus juga memahami pola perilaku. Itu sangat penting sekali. Ini jarang yang dibahas nih. Karena investor tuh punya appetite. Jadi ngomongnya baik, tiba-tiba akuisisi perusahaannya itu banyak banget gitu. Itu memang kelakuannya pengusaha itu ingin akuisisi perusahaan orang gitu kan kasarnya. Saran sih kalau misalnya memang belum dapat yang pas, perbanyak aja networknya. Baik VC, PE ataupun angel investor gitu kan. Kalau misalnya di tahapan awal sih sarana lebih baik cari angel investor. Kalau misalnya project atau mudah banyak, sometimes klien-klien itu bisa jadi angel investor kok sebetulnya gitu. Biasanya Anda punya akses ke mana-mana justru dari klien yang memang tersolusikan dengan baik gitu. Biasanya gitu. Itu Kang. Mudah-mudahan Oh, Masya. Insight yang membantu. bagus nih. Jadi gitu Pak Sigit. Coba klien antum diajak juga tuh jadi investor tuh. Jadi salah satu cara kan ya. Betul. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Izin, Siap, izin boleh menjawab. boleh. Terima kasih, betul. Jadi salah satu contoh dan kebetulan juga rekanan saya juga ada beberapa investor atau milioner. Jadi secara garis besar cocok-cocokan atau jodoh-jodohan, benar yang ditarakan. Klien saya itu cenderung kebanyakan karena mungkin bahasanya ada lingkungan dokter dan sebagainya. Dia sukanya mendirikan rumah sakit, kayak gitu. Mungkin tipenya bukan seperti ini, apa namanya, Sandiaga Uno. Tipenya langsung invest. Jadi investor pasif lah bahasanya. Tapi kalau misalnya dokter kan identik dengan investor aktif. Karena dia pengennya keterlibatan langsung lah bahasanya, mungkin seperti itu. Maaf, bahasanya saya sendiri atau kami perlu open kayak gitu dengan semua kesediaannya kayak gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik. Terima kasih Pak Sigit. Kita mungkin langsung ke peserta lainnya Pak ya. Izin Pak. Dari Bayu Setiawan, PT GMP nih Pak. Mau tanya, jika mencari angel investor, apakah arahnya penjualan saham atau bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Rata-rata yang Ana pahami sih mereka pasti pengen saham gitu. Mereka tuh biasanya masuk di sahamnya tuh ada dua. Apakah dia beli saham lama, saham antum, atau dia masuk ke modal kerja. Jadi antum menerbitkan saham baru gitu. Dan biasanya sih yang dia mau adalah masuk ke modal kerja antum. Nah, dari duit yang modal kerja antum itulah diukur seberapa traksi dari duitnya dia gitu. Itu yang negosiasi di situ gitu. Jadi antum paparkan plannya, angka antum misalnya 1 juta dolar gitu. 1 juta dolarnya itu buat apa gitu. Itu dia butuh paham dulu buat apanya. Lalu mitigasi plannya kalau A gagal, B gagal, C gagal seperti apa gitu. Contohnya Ana nih, Ana pernah masalahnya di perizinan. Ya udah nanti akhirnya diajak konsultannya gitu. Jadi dulu investornya asing ya. Dia ajak Black and Fitch gitu karena Ana nggak punya akses ke ininya. Ya udah diajakin. Numbers kita jadi kurang tuh gitu. Makanya kita butuh open-openan di due diligence itu gitu. Karena biar dia sebetulnya tahu kita kurangnya di mana gitu. Kurang lebih kayak gitu sih.
Dan pasti dia minta saham. Pasti dia minta Baik, saham. gimana Pak Bayu? Pak Pak Bayu ini pemimpin. timnya Pak Lutfil ini. Nah, Siapa itu? Salam buat Pak Lutfil. Oke, Masya Masya Allah. Allah. Beliaunya lagi haji, Pak. Oh iya Oh benar-benar iya, lagi aja sama ibu ya. Betul. iya. Semoga Tambahan menjadi. sedikit, Pak, Pak Boleh. Delvian. Apakah ini berarti kita mengarah pada aktivitas private placement untuk angel investor ini? Nah, nah, makanya itu negosiasinya nanti di situ sih. Negosiasinya tuh di situ. Jadi seberapa powernya dia segala macam itu yang perlu kita pahami, kita kehilangan apa gitu. Makanya tadi saran Ana biasanya bikin GV, tidak mengorbankan perusahaan Ana walaupun perusahaan Ana itu kecil ya. Jadi jangan berpikir bahwa perusahaan itu besar gitu. Makanya Anda butuh 5 tahun karena Anda butuh apa namanya butuh pendekatan sama klien Anda tuh sebetulnya geologis. Anda butuh pendekatan sama VP-nya gitu dan itu susah. Traksi Anda waktu dulu cuma berapa puluh berapa belas miliar lah gitu. Jadi bukan oil and gas itu kan ratusan miliar ya. Emang yang susah itu justru sebetulnya how to reach the right investor gitu. Gitu sih kurang lebih. Dan itu pasti akan ada negosiasi di situ gitu. Mungkin gitu sih pengalaman Afan kalau tidak tepat. Oke, terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi dengan joint venture juga bisa ya. Baik, kita langsung ke berikutnya. Pak Dimas Galih Wicaksana. Assalamualaikum, izin bertanya. Dalam mencari investor, bisa jadi investor adalah non-muslim ataupun muslim yang tidak paham dan concern dengan prinsip syariah. Bisa jadi timbul kesan bahwa prinsip syariah malah terasa asing dan menambah kerepotan karena batasan-batasannya. Nah, pertanyaannya Pak Delvian, solusinya gimana Pak? Nah, Tahu dah. Hah? Pak Ido, Ya Pak Pak Devi. Ido. Oke oke. Sama-sama jago Ya, ya nih, jadi Masya Allah, nggak Masya masalah, Allah. ayo. Banyak tanya Ya, nih. saya sendiri pernah ngalami ya, mendapatkan tawaran gitu ya. Sebelum COVID lah intinya, seorang yang dapat warisan gitu kan, nawarkan ke saya uang warisannya nilainya 500 juta waktu itu. Ya karena kebetulan sofa memang kita nggak berbisnis untuk hanya tujuan dunia gitu ya, tapi ingin di tujuan akhirat dan kebetulan beliaunya memang awam sama yang dialami. Ya saya minta beliau belajar dulu gitu ya. Saya kasih bukunya Ustadz Hamid waktu itu ya, fikih permodalan itu. Karena memang harus satu visi. Jadi kalau nggak satu visi itu nanti pasti akan ada konflik di sisi mungkin proses bisnisnya, sistem bisnisnya. Ya seperti tadi ada diskonto, nggak apa-apa biar cepat bayar itu kan 6 bulan kalau buat 3 bulan ya kalau kita mau bayar bulan ini ya harus diskonto dong 3% ada seterusnya. Ya, kita juga pernah alami klien kami yang staff accountingnya yang non muslim juga tidak mau care dengan itu gitu ya dan itu akan tentunya membahayakan bisnis kita di atau kita di akhirat nanti. Maka ya kalau bisa sih nyari yang sudah mengerti ya, fikih muamalah. Ya kalaupun tidak mengerti terpaksa maka juga harus disampaikan. Ya sebagaimana yang tadi kami sampaikan, kita pernah mendampingi klien kami tahun 18 ke investor corporate gitu ya. Dan ini strategic operating partner ya karena bisnisnya sama. Nah ini yang kita sarankan kalau bisa ya tadi yang disampaikan Pak Devian bukan dam investor ya, tetapi apa tadi Pak istilahnya selain dam satunya? Dumb money dan smart money, bukan Money. Iya, bukan dumb money tapi smart money. Jadi kita maunya yang dia juga di industri yang sama yang sudah besar, dia punya pasar sehingga banyak ngajarin kita gitu lah. Bahkan dia menjanjikan staff-staff apa timnya nanti ada yang membimbing juga dari sisi seluk-beluk bisnis gitu ya. Kalau bisa ada consulting kan dari pembenahan implementasi pembenahan manajemennya gitu ya, menginstal middle management yang handal gitu kan. Kalau mereka dari sisi seluk bisnis dan mereka pasarnya kan global gitu ya, go internasional. Nah itu tapi kita kasih syarat. Saya bilang, saya bisikin bahasanya pengusahanya, ya harus disampaikan di depan bahwa kita tidak mau adanya leasing. Ya, dan seterusnya untuk pengadaan mesin-mesin yang kita butuhkan waktu itu senilai 30 miliar ya dari Amerika dan seterusnya itu kita tidak karena di perusahaan itu kita lihat memang ya masih kerja sama dengan orang Jepang segala ya ada leasing dan segala macam lah. Ya kita bilang oh ya bisa diatur itu lah. Intinya kita sampaikan ya terus terang kalau nggak itu sudah tidak bisa batasan itu tidak mau ya sudah nggak usah. Kita berani untuk memilih yang lebih aman untuk diri kita di akhirat. Mungkin itu Pak jawaban saya. Jazakallah. Siap. Begitu ya Pak, ada tanggapan? Itu udah tulis cukup jelas katanya Pak Dimas. Cukup jelas. Oh ya wes, Alhamdulillah. sekarang boleh. Sekarang mungkin dari Pak Zamri boleh Pak Fadol Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zamri dari Jambi. Saya direktur serta founder dari PT Jaya Sempurna Agro Jambi. Kita bergerak di bidang produksi pupuk kompos organik. Sekarang memang pupuk organik sangat semua lini pertanian. Kita sudah berdiri sejak tahun 2019, diawali dengan kelompok tani, kemudian menjadi CP, kemudian menjadi PT, Pak. Betul kata Pak Delpian tadi, permasalahannya itu alurnya tadi itu saya lalui selama 5 tahun ini, babak belur dibangun bisnis itu, Pak. Tapi di sisi market, bisnis saya ini sangat menjanjikan. Alhamdulillah kita dipercaya oleh Sinarmas untuk masuk pupuknya sejak tahun 2020. Dan kebutuhan mereka 10.000 ton di tahun ini, mungkin kita dapat 100.000 ton, kita mungkin dapat 10.000 ton. Yang PO sudah turun itu 4.500 ton. Nah, Memang tadi permasalahan tadi itu memang perpecahan, kemudian cash flow kita anjlok, piutang kita ada, tapi kita nggak bisa narik dari orang-orang itu, dari agen-agen yang ada di wilayah-wilayah, seperti itu, Pak. Jadi yang kita butuhkan itu memang tipe investornya yang angel investor, Pak. Memang investor yang mau sama-sama bangkit, sama-sama membantu kita di daerah ini. SDM-nya sangat lemah, Pak. Akunting saya sendiri yang kerjakan, sulit. Saya sudah buka lowongan juga susah untuk keuangan, jadi saya handle sendiri. Marketing juga ada tim, tapi juga nggak banyak, tidak maksimal, mungkin seperti itu. Nah, dalam kondisi pertanyaannya, Pak, ya, masuk pertanyaannya. Dalam kondisi perusahaan saya yang seperti ini, prospeknya masih besar, kita kekurangan modal dan banyak problem di dalam manajemennya. Nah, strategi mencari investornya bagaimana, Pak? Nah, seperti itu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Delvian, Pak Ido. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pak Zamri, coba Ana kasih insight sedikit gini, Pak. Ketika startup itu tim pasti tidak full seperti yang Pak Zamri alami gitu. Jadi itu memang ada sebagian investor juga yang paham kok soal itu gitu. Yang penting sebetulnya Pak Zamri itu paham numbers-nya apa, paham problemnya apa, paham dan bagaimana mengukur itu menjadi sebuah pitch deck. Itu yang paling penting sih sebenarnya. 30 detik dia harus tahu kelebihan bisnis antum, 30 detik dia harus tahu permasalahan bisnis antum, 30 detik dia harus tahu numbers yang antum butuhkan, dan 30 detik dia harus tahu numbers itu dipakai buat apa, untuk meningkatkan apa gitu. Itu yang penting sebenarnya Pak Zabri. Bisnis as usual jalanin aja, karena seperti tadi Anda bilang, nyari investor itu nggak mudah karena kita seperti nyari pasangan gitu. Bisnis as usual jalanin aja, jangan, nggak usah terburu-buru. Dan gini, di presentasi Anda sebelumnya Anda selalu bilang bahwa hati-hati sekali ketika bisnisnya lagi growth. Bakri itu jatuh ketika bisnis batubara growth, bukan ketika bisnis batubara decline. Why? Karena di growth opportunity banyak, antum bikin working capital segala macam, tiba-tiba opportunity-nya pindahin nama Cina ke Afrika, selesai bakrinya. Dia punya hutang besar tiba-tiba gitu. Jadi hati-hati sekali mengelola growth di tahapan atau mengelola ekspektasi tahapan growth gitu. Jadi selalu berdoa sama Allah Azza wa Jalla, selalu istiqoroh gitu, Pak. Itu modal kita inilah gitu. Modal kita utama. Tapi Ana lihat sih, kalau lihat dari paparan antum tuh sebetulnya tinggal antum kemas dalam sebuah pitch deck yang manis, yang cantik, yang nanti akan ketemu orang-orang yang paham dengan bisnis antum, insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Masya Allah, jazakallah khairan. Nah, kita langsung aja Pak Zamri ya, mudah-mudahan itu bisa terjawab supaya kita bisa mendapatkan banyak orang yang juga bisa bertanya. Baik, berikutnya ada jadi kalau mau bertanya kita masuk ke chat aja ya. Mau tanya, kalau konsultan akuntansi garis lurus, apakah bisa di scale up? Potensinya adalah UMKM yang niat pisahin uang dapur dan uang dagang, atau para calon PT yang mau diinvest, angel investor atau private investor. Karena kami rekrut Gen Z, ampun, susah diatur, jadi nggak ketemu. Waduh. Untuk lagi nih. Ini jadi intinya tuh, apakah kalau konsultan akuntansi garis lurus, nah ini udah katanya nih garis lurus nih, Mas Yahya nih kayaknya.
Bukan ya? Itu bisa di scale up nggak gitu? Itu aja deh coba. Pak Ido mungkin bisa jawab. Ya, alhamdulillah ya, semua bisnis bisa lah scale up ya. Tentu ada peluang karena gampangnya gini, kalau di dunia itu ada yang bertahan puluhan tahun ya, the big four itu ya, EY dan seterusnya itu, ya berarti kita bisa gitu. Berarti ada pasarnya. Kalau untuk Gen Ah, Z nanti ya di SDM ya, mungkin kita ya, lagi bahas nanti. pilar SDM, Ziko webinar bisa kita, the next series. Nah, ya, SDM. siap. Sama the next series lagi nih harus ada nih tentang keuangan. Apa? Tadi bagaimana pitching 30 detik. Wah, itu gimana caranya ya? Masya Allah. Pak Delvian nanti the next-nya nih. Gimana caranya Pak Delvian? Antum yang tahu kayak itu. Baik, kita langsung aja. Semoga itu bisa menjawab ya. Jazakallah khairan Pak Ido. Nih Ya, terakhir Pak Ihsan Widi nih. Mohon maaf memang belum bisa kami jawab semuanya ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa bisa ditanyakan langsung ke chat kami nanti. Kalau misalnya kita mampu, kita akan coba kirimkan ke Pak Ido dan Pak Delvian dan kalau misalnya mereka berkenan, mereka bisa menjawabnya gitu ya. Itu insya Allah. Nah, terus terakhir Pak Ihsan Widi. Assalamualaikum Pak Delvian dan Pak Ido. Izin saya Ihsan Widi dari Seller On. Satu. Wah, banyak nih. Oh, dua. Bagaimana perhitungan nilai investasi terhadap saham bagaimana perhitungan nilai investasi terhadap saham kepemilikan pemegang saham yang tergerus? Bagaimana perhitungannya gitu? Supaya dana investasinya sesuai peruntukan. Lalu nomor dua, bagaimana perhitungan umumnya untuk fee investor relation sebagai jasa mediator yang memperkenalkan kepada investor. Jadi itu yang pertama, bagaimana perhitungan nilai investasinya. Yang kedua, bagaimana perhitungan umumnya untuk fee investor relation. Padahal Pak. mungkin saya, tidak apa-apa dari saya. Ya ini kalau yang pertama saya kurang paham pertanyaannya, tapi kalau mau ngitung dilusi ya gampang aja ya. Kalau misalkan dari komposisi saham yang ada, kalau tidak menerbitkan saham baru ya berarti misalkan modalnya equity-nya 10 miliar, masukkan 1 miliar, dimasukin 1 miliar berarti kan tergerus 10% gitu ya. Kalau saham baru berarti kan misalkan menerbitkan 1 miliar. Halo, Ya, putus ya suara saya? enggak Ya, putus. ya enggak, yang menerbitkan butuhnya 1 miliar kan tadi, menerbitkan saham baru berarti kan 1 miliar gitu ya, berarti 1/11. Ya kan gitu ya. Nomor Itu 11. persentase saham barunya ya. Mungkin Oh, itu kan itu yang dimaksud mungkin. dilusi ya mungkin ya, mungkin maksudnya dilusi Ya, itu ya. dilusi Karena ya. saham yang tergerus betul, betul. Kayaknya sih dilusi. Baik. Yang nomor Kalau tiga, fee-nya ya installation tergantung ya, apa service yang diberikan. Ya, kalau di Zero Consulting biasanya 2-7%, tergantung apa yang di dalamnya ya. Ada kan yang sampai kita bantu analisa keuangannya, sampai bikin pitch deck-nya dan seterusnya ya, itu kan beda ya. Dan ada yang juga fixed cost-nya ya, ada fixed cost ya, karena ada sesuatu yang memang harus dilakukan ya, ada fixed cost. Ya, fixed cost itu untuk service yang dengan beda akad ya, jadi tidak satu akad. Itu sih ya. biasanya. Nah, Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara. Mohon maaf Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian karena memang ini sangat-sangat sangat menarik itu antusiasnya. Mohon maaf kalau misalnya banyak sih masih banyak nih pertanyaan 10 new messages. Wah, ada 10 pertanyaan baru tuh Pak Ido ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih Pak Ido, terima kasih Pak Delvian, jazakumullah khairan. wah ya Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halal, Transform, Accelerate, Ziyadah Consulting.